warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penantang baru, Gurunda ini. Pengen Dari ngupas mana? 2 Kristus katanya. Ini dari Bukit Golgota. Sabang sampai Merauke. Meme Bos. Katanya, kata Meme Bos, Gurunda itu salah dan si RK juga salah karena ngebahas masalah 2 Kristus. Nggak tahu nih salahnya di mana nih. Tadi nggak menjelaskan. Pengennya langsung sama Gurunda ngebahas atau berdebat masalah 2 Kristus gitu, Gurunda. Oh, boleh. 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 Gimana, Meme Bos udah siap? Udah siap sih, tapi aku masih cari satu ayat ini, masih pusing kok, nggak dapat. Nggak apa-apa, diskusi aja dulu. Cari ayat ya, Bang. Oke. Udah bisa dimulai, Meme Bos? Boleh, kita lanjut aja lah daripada ini nggak ini kan. Oke, yang lain di mute ya, biar Gurunda sama Meme Bos. Tapadol Gurunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ta'buduna min dunillah awthana wa takhluquna ifka. Innal ladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallah fabtagu indallahi rizqa wa'budu washkurulah ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain daripada Allah hanyalah berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu dari Allah dan sembahlah Allah dan bersyukurlah kepada Allah, dan hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Wa qala aidan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Tema ini menarik, saudara-saudara sekalian, ketika Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalibkan, tidak membunuh, dan juga tidak menyalibkan, melainkan yang mereka salib dan mereka bunuh itu adalah yang diserupakan bagi mereka, seakan-akan itu adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Malam ini kita akan kembali membahas tentang materi yang sangat-sangat menentukan kebenaran akidah dalam perspektif pandangan 2 kitab. Al-Quran mengatakan tidak membunuh, tidak dibunuh, tidak disalib, tapi pembunuhan dan penyaliban itu terjadi. Nah, satu-satunya subreferensi yang harus kita pahami, yang kita pakai di sini adalah ketika Al-Quran datang menolak ajaran Kristen yang muncul dari Barat, yang mengatakan yang dibunuh itu adalah Nabiullah, Rasulullah, yang datang di tengah Bani Israel dengan membawa hikmat Injil. Al-Quran meluruskan, tidak. Yang kalian bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabiullah Isa atau Yesus. Nah, kita tidak bingung bahwa kemudian untuk membuktikan data-data itu, Bible pasang badan, di mana Yesus mengatakan bahwasanya
ada Kristus palsu yang datang selain daripada Kristus yang asli. Dan Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada Kristus ini. Kalau tidak percaya, berarti tidak menjadi orang yang disesatkan. Tapi kalau percaya, maka dia akan disesatkan. Nah, disesatkan akan nampak di permukaan. Orang-orang ini akan kelihatan anti terhadap Yesus. Oleh karena itulah kemudian pola yang harus kita bangun di sini dalam diskusi ini adalah bagaimana Yesus berpesan agar waspada. Kepada siapa harus waspada? Bukan kepada Abraham, bukan kepada Musa, bukan kepada Nabi Muhammad, melainkan waspada kepada Yesus Kristus itu sendiri dalam hal penamaan gelar terhadap penyesat. Jadi kata Yesus anak Maria, akan datang penyesat yang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Silakan saudara, siapa namanya ini? Dr. Jeki. Ya, Dr. Joki. Untuk Dr. Joki Motor menjelaskan kemudian Jeki gerunda bukan joki. 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 Jongana koki. Lanjut. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Dr. Jeki untuk menjelaskan berkaitan tentang tema pembahasan kita pada malam hari, yaitu temanya adalah duo Kristus. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang tema duo Kristus ini, kita harus menjelaskan dulu definisi berkaitan tentang Kristus. Nah, Kristus ini adalah bahasa Indonesia, itu diambil daripada bahasa Yunani yang berbunyi Kristos. Nah, Kristus ini memiliki definisi dan Kristus juga memiliki definisi. Dan definisi Kristus dan definisi Kristus itu adalah memiliki definisi yang sama. Tetapi kita tidak bisa melupakan akar kata daripada Kristus ataupun Kristus itu berasal dari mana? Akar kata itu berasal daripada bahasa Ibrani, yaitu Mesiah. Nah, Mesiah ini diartikan sebagai orang yang diurapi. Nah, jadi Yesus itu adalah orang yang diurapi. Ketika Yesus orang yang diurapi, maka dia disebut dengan Mesias. Mesias itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kristus, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus, definisinya adalah juru selamat. Nah, di sini ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang dinarasikan oleh Matius di dalam Matius 24 ayat 4-5. Nah, ayat ini Matius menginformasikan bahwasan Yesus dalam pengajarannya, dia itu mau mengajarkan kepada murid-muridnya itu untuk waspada terhadap orang-orang yang setelah dia akan pergi ke surga, setelah dia disalibkan dan dia bangkit dan dia terangkat ke surga, akan ada orang-orang yang menganggap dirinya dan menggelari dirinya sebagai nabi palsu dan akan menggelari dirinya sebagai juru selamat ataupun Mesias ataupun Kristus palsu. Nah, tetapi kenyataan orang-orang ini bukanlah Kristus yang sebenarnya, dan pada kenyataannya orang ini bukanlah nabi yang sebenarnya yang mengembalakan umat Tuhan untuk menyelamatkan mereka, tetapi pada kenyataannya mereka ini adalah orang-orang yang menyamar sebagai serigala berbulu domba. Nah, orang-orang ini, kategori ini masuknya kepada siapa? Nah, kita akan membahas selanjutnya, kira-kira ini masuknya kepada Paulus, ataukah bisa juga masuk ke dalam nabi-nabi yang lain? Kira-kira nabi setelah Yesus itu siapa? Hanya ada dua. Nabi setelah Yesus hanya ada dua di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul. Paulus juga dikatakan sebagai seorang nabi, artinya bisa juga dikatakan dia adalah tugas untuk menyelamatkan manusia. Nah, lalu setelah Paulus ada juga Muhammad. Muhammad ini diyakini di umat muslim di dalam Al-Quran mereka ataupun hadis itu dijelaskan bahwasan Muhammad dalam klaim teologisnya dia mengatakan dia adalah seorang nabi yang diutuskan oleh Tuhan. Jadi di sini Yesus itu seperti yang dikatakan Bang Juma, dia ini mewanti-wanti sama seperti seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Itu dia juga mewanti-wanti bahwasan akan ada orang yang mengajarkan tentang pemberitaan Injil yang palsu. Maka orang tersebut
jangankan dia manusia, sekalipun dia malaikat yang diturunkan dari surga, kalau dia memberitakan tentang Injil-Injil yang palsu, maka Paulus memberikan antisipasi kepada murid-muridnya untuk waspada terhadap orang itu, maka dia memberitakan pemberitaan palsu, maka dia terkutuk. Jadi saya mengutip ayat yang ada di dalam Matius 24 ini hampir mirip dengan di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 18. Jadi dua ayat ini berbunyi tentang Yesus itu menyampaikan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya untuk berantisipasi. Nah, sama seperti Paulus juga demikian, dia menyampaikan di dalam Galatia 1 ayat 3 untuk berantisipasi setelah mereka. Jadi yang dimaksud di sini setelah mereka akan ada penyesat-penyesat yang mengaku sebagai juru selamat ataupun sebagai Mesias-Mesias ataupun nabi-nabi. Tetapi pada kenyataannya mereka adalah nabi-nabi dan Mesias-Mesias yang palsu. Untuk sementara. Oke. Kita kemudian sederhanakan materinya ya. Bahwa Yesus bertanya, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, apa tanda kedatangan? Artinya, apa tanda kedatanganmu? Ini Yesus ditanya nih, Guru, apa tanda kedatanganmu nanti? Yesus bocorkan, tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak tanda kedatangan anak manusia. Jadi di situ Yesus mengatakan anak manusia. Berarti yang datang anak manusia. Itu dulu. Kedatangan Yesus sebagai anak manusia. Akan nampak tanda di tengah langit, yaitu anak manusia akan nampak di awan-awan. Jadi yang nampak ini adalah anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, menurut Paulus bukan anak manusia. Di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Ini sudah timpang. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Akan nampak anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Dari sini aja sudah gugur. Dari sini aja sudah gugur. Bagaimana saudara Dr. Joki bisa menjelaskan kemudian kepada saya, kepada kami umat Islam ini, ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Aku nampak sebagai anak manusia. Aku kelihatan, aku terlihat sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27. Jelas itu terukir di sana. Bahwasanya dia akan datang sebagai anak manusia, di mana dia datang seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Kata Yesus, demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Berarti yang datang adalah anak manusia. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Berarti yang datang ini anak manusia. Nah, bagaimana Anda menjelaskan? Sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Silakan. Oke, baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada seorang Dr. Jeki. Jadi di mana ada Dr. Jeki segala sesuatu bisa dijelaskan. Baik, terima kasih atas narasi yang dipertanyakan kepada Dr. Jeki, bahwasan ketika Yesus mengatakan bahwasan kelak anak manusia akan datang itu dalam berbentuk manusia. Tetapi menjadi persoalan di sini, kenapa di dalam peristiwa di dalam Kisah Para Rasul 9 ataupun 22, Paulus mengklaim bahwasan ketika perjalanan dia ke Damsyik, menuju ke Damsyik itu, di dalam perjalanan itu dia berbicara dengan Yesus. Yesus datang dalam kemuliaannya, terdengar suara dan hanya ternampak cahaya.
Maka di sini Bang Juma menganggap bahwasan di dalam Kisah Para Rasul 22 ataupun 9 ini bukanlah Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang datang berbicara dengan Paulus, tetapi di sini disebut dengan Kristus yang palsu. Artinya yang dimaksud di sini adalah iblis, bukan Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus mengatakan anak manusia datang itu akan berbentuk manusia, bukan berbentuk roh ataupun cahaya. Ini sangat luar biasa, tetapi seorang Dr. Jeki akan menjelaskan segala sesuatu, bukan seperti pendialog-pendialog Kristen yang lain. Baik, terima kasih. Sekarang waktunya untuk menjelaskan dari pertanyaan Bang Juma. Berkaitan tentang pertanyaan Bang Juma tadi, bahwasan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ataupun memberikan gambaran kepada murid-muridnya bahwasan dia akan datang dalam bentuk manusia dan akan diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Ayat itu berbicara tentang apa? Ayat itu berbicara tentang eskatologi. Nah, eskatologi ini artinya berbicara sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat. Jadi ayat itu berbicara Yesus akan turun dalam bentuk manusia dalam konteks kiamat, dalam konteks penghakiman. Tidak berbicara dalam konteks pengajaran setelah dia terangkat ke surga. Tetapi dalam konteks pengajaran setelah dia terangkat ke surga, dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai sekian. Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwasan aku akan tidak meninggalkan kalian sebagai anak-anak yatim piatu, tetapi aku akan meminta kepada Bapakku untuk mengutus Roh Kudus dalam namaku. Jadi yang datang kepada Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 2 itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwasan kalian tidak akan menjadi yatim piatu setelah kepergian saya, tetapi aku akan mengutus Roh Kudus dalam namaku untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kalian. Nah, sekarang saya bacakan ayatnya. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang datang kepada Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 dan Kisah Para Rasul 9 itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus berbicara kepada Paulus, dia memanggil Paulus dan berkata kepada Paulus, Paulus, aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Di situ mengaku sebagai Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus ketika dia menjadi manusia, untuk melanjutkan pengajaran-pengajaran kepada bangsa-bangsa lain, yaitu alat-alat yang akan digunakan oleh Yesus adalah murid-muridnya. Termasuk salah satu adalah Rasul Paulus. Di dalam Kisah Rasul 22, Paulus akan dijadikan alat untuk memberitakan nama Yesus kepada segala bangsa. Jadi saya mengatakan ketika Bang Juma menanyakan bahwasan di dalam Kisah Para Rasul ini adalah Yesus palsu ataupun Mesias palsu dalam konteks iblis yang telah berbicara kepada Rasul Paulus, saya mengatakan no. Di sini adalah Yesus itu sendiri. Singkat dan padat, seorang Dr. Jeki telah menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Iya, baik. Izin Gurunda, mau pakai timer apa enggak? Enggak usah. Enggak usah ya. Ya, Siap. nanti TikTok kan pada ujungnya nanti. Ya, siap. Lanjut Gurunda. Ya. Jadi memang dalam kajian atau materi kristologi kita tidak memungkiri ada yang kemudian materi-materi tentang eskatos yang berarti terakhir, dan logi berarti studi tentang yang bersifat filsafat yang pada ujungnya berakhir kepada penafsiran atau penterjemahan bahwa itu berbicara mengenai peristiwa yang kaitannya dengan masa-masa akhir kehidupan di dunia. Ya, betul, itu eskatologi. Tetapi harus dipahami bahwasanya pesan Yesus di data Matius 24 itu mencakup dua masa. Yang pertama adalah masa Yesus menjelaskan masa di mana Kristus palsu itu datang. Lalu kemudian masa Yesus asli itu datang. Jadi yang datang yang palsu dulu. Baru kemudian yang datang adalah yang asli.
Yang asli datang mengusir pengikut Kristus yang palsu. Jadi kita tidak mengulas Matius 24 itu hanya berbicara mengenai eskatologi saja, enggak. Tapi kita juga harus membahas materi yang terkait dengan itu. Kita enggak boleh mengkaji eskatologi dalam hal ini menyembunyikan apa yang disebut dengan pseudokristos atau kumpulan orang-orang yang anti terhadap Kristus, yang kemudian membalut diri seakan-akan mereka ini adalah pengikut Kristus, tapi bukan. Mereka adalah pseudokristos atau antikristus. Jadi dua hal ini tidak bisa terlepas, karena itu adalah hal yang berkesinambungan. Makanya ada kata waspada. Hati-hati lu ya. Kan lu tanya nih sama aku, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku akan ada seperti kilat terpancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah aku, anak manusia, akan datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu semuanya, itu berbicara mengenai eskatologi. Betul, berbicara mengenai masa-masa akhir. Dan kalau itu terjadi, itu berarti cakupan kedatangan Kristus yang asli. Itu aku. Maka kalau itu tidak ada, kalau tidak berbicara mengenai materi eskatologi dalam cakupan ajaran Kristen, dalam hal ini kristologi, maka pesan Yesus itu bukan aku. Maka ketika ada orang berkata, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Jangan. Karena itu sudah berbicara mengenai Kristus palsu, pseudokristos. Jangan kau sentuh itu, jangan kau ikuti, jangan kau percaya. Karena ketika aku yang datang, maka itu adalah masa-masa akhir kehidupan dunia. Kalau bukan aku yang datang, berarti penyesat. Dan kalau penyesat itu yang datang, maka tanda-tanda akan kedatangan anak manusia, yaitu aku, tidak akan menyertai, tapi dia hanya sibuk menyesatkan, sehingga banyak orang yang disesatkan olehnya. Nah, ini dua masa yang harus diterangkan kemudian kaitannya dengan Kristus palsu ini. Jadi Kristus palsu itu datang tanpa dibarengi tanda kedatangan Yesus. Sederhana sebenarnya. Kalau yang asli datang, maka tanda-tanda menyertainya. Di antaranya akan nampak cahaya yang memancarkan cahayanya seperti kilat dari timur sampai ke barat. Lalu kemudian anak manusia akan nampak di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia akan melihatnya. Seluruh manusia akan meratap. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak Yesus di tengah langit dan seluruh manusia akan melihatnya. Ini aku, ini yang asli. Dan sebelum itu terjadi akan berdatangan yang palsu dengan pola berbagai macam corak. Ada yang mengaku bertemu di padang gurun, ada yang mengaku bertemu di Bili, ada yang mengaku kemudian ketika dia tahajud, kemudian dia ini bla bla. Ada. Tetapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Nah, yang terjadi hari ini adalah gemuruh lahirnya agama Kristen dari barat yang dipelopori oleh kerajaan Romawi, yang lahirnya Katolik ini, yang ditandai dengan lahirnya Katolik ini. Tidak ada tanda itu. Yang ada cuma pengakuan seorang Paulus ketemu dengan Kristus, tapi tanda tak ada. Apa pesan Yesus? Jangan percaya. Itu yang terjadi hari ini. Maka orang banyak yang disesatkan itu tak lain dan tak bukan adalah ya Dr. Joki dan teman-temannya Kristen. Semakin canggih dia berbicara, semakin hebat dia berargumentasi, semakin nampak kalau memang dia ini ahli di dalam menyesatkan dan disesatkan. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Dibuka mute-nya, dibuka. Ya, jadi terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Dr. Jeki. Dr. Jeki sudah menyampaikan tadi secara tegas dan lugas bahwasan
yang datang berbicara dengan para rasul, yaitu Lukas ataupun rasul-rasul yang lain sebelum terjadinya kiamat, itu adalah Yesus itu sendiri. Karena Yesus sudah mengatakan tadi bahwasan aku akan meminta kepada Bapa dan akan dikutus Roh Kudus dalam namaku untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan lagi apa yang telah aku ajarkan kepada kalian. Jadi sudah saya katakan tadi, diskusi ini sebenarnya kalau hanya mau mempersoalkan tentang ketika Rasul Paulus berbicara dengan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2, ataupun Rasul Lukas berbicara dengan Yesus di Pulau Patmos, ataupun rasul-rasul yang lain itu berbicara dengan Yesus walaupun bukan dalam bentuk manusia, tetapi Yesus datang dalam kemuliaan dalam bentuk cahaya ataupun bentuk-bentuk yang lain. Saya katakan diskusinya sangat singkat. Kenapa saya katakan sangat singkat? Ya, ayat-ayat yang saya paparkan tadi sangat mendukung bahwa yang datang itu bukanlah iblis yang menyamar sebagai Mesias, bukanlah iblis yang menyamar sebagai penyelamat, tetapi memang itu adalah Yesus sendiri. Buktinya apa? Sudah saya katakan tadi, bahwasan Yesus akan meminta kepada Bapa dan akan diutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Maka yang datang kepada para rasul mengaku sebagai Yesus itu benar. Kalau Bang Juma mempersoalkan tentang eskatologi, bahwasan Yesus akan datang dalam bentuk manusia dan diiringi oleh malaikat-malaikatnya, itu berbicara tentang hari kiamat, tetapi tidak berbicara dalam konteks pengajaran secara mata rantai. Nah, pengajaran secara mata rantai itu tidak akan dilepaskan oleh Yesus walaupun dia sudah terangkat ke surga, karena dia akan berjanji dia akan datang lagi untuk mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkan kepada para rasul. Karena manusia ini bersifat lupa, makanya dia datang untuk mengingatkan lagi kepada mereka. Jadi saya katakan ini diskusi singkat sebenarnya ini. Sangat singkat. Tema ini tema singkat sebenarnya ini. Nah, itu yang bisa saya paparkan Bang Juma. Iya. Singkat ini sebenarnya. Iya, jadi Saudara Dr. Joki, Anda mencoba untuk membawa Roh Kudus dalam perbincangan kita ini. Padahal sebenarnya itu tak ada kaitannya, itu adalah materi yang berbeda. Kalau Anda mengatakan yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, justru akan mempersempit gerak Anda dalam membela akidah atau kepercayaan saudara. Kenapa? Karena yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus, tetapi Yesus Kristus. Kata Yesus dalam Yohanes 16, memang aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak datang. Berarti yang datang bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Faktanya, yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus, tapi Yesus. Ini akan mempersulit gerak Anda. Jadi jangan ke sana dulu. Cukup pengakuan Yesusnya kepada gurunya, kepada muridnya. Kepada muridnya. Ketika ditanya apa tanda kedatanganmu, kan sudah jelas itu. Tanda kedatanganku adalah seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Akan nampak anak manusia di tengah langit. Semua manusia melihatnya. Itu yang diterangkan oleh Yesus. Lalu Yesus mengatakan di data nomor 23. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias, Kristus di gurun, Kristus di bilik, perintahnya jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Karena itu bukan aku. Bagaimana caranya membedakan antara itu kamu atau itu bukan kamu, tapi ngaku-ngaku Yesus? Kan sudah dijelaskan. Seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah tanda kedatangan anak manusia. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kan itu sudah dijelaskan tandanya. Tanpa tanda itu, mau mengaku Yesus ke, mau mengaku Kristus ke, nasihatnya apa? Jangan percaya. Karena percaya, maka amburadul. Asal-asal ngomong, lari kemana-mana, minta pelampung kemana-mana. Karena dia percaya. Karena saking percayanya, baru tersadar. Oh iya ternyata betul ya.
Kayak mana nih? Belepotan, mau lari ke sana salah, lari ke sini salah. Karena memang sudah disesatkan, nyata itu. Barang siapa yang percaya, disesatkan. Yang tidak percaya, ya pasti terselamatkan. Kalau saya sebagai muslim, saya percaya bahwa ketika yang datang itu adalah utusan Tuhan yang bernama Isa atau Yesus dalam pandangan Kristen, maka itu adalah akhir dari kehidupan dunia. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Kedatangan yang kedua bagi Nabi Isa untuk dunia ini adalah tanda akhir zaman. Jadi jangan minta dia datang, karena kalau dia datang berarti kiamat. Tapi yang terjadi, orang Kristen dengan mudahnya, Yesus datanglah di tengah-tengah kami. Datang ya kiamat lah. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus Kristus. Ingat, Yesus datang sebagai manusia. Kata dia, kalau aku yang datang, maka yang datang adalah anak manusia. Sedangkan Paulus yang datang kepadanya itu bukan anak manusia, tapi mengaku Yesus Kristus. Nah, nasihat Yesus jangan kau percaya, itu adalah penyesat, planos alias iblis. Jadi saya simpulkan saudara, yang datang kepada Paulus itu adalah sibilisisis, dan kalian adalah pengikutnya. Demikian. Oke, baik, saya akan mengulangi lagi, saya akan menguraikan ayatnya dengan benar ya. Jadi Yesus berpesan di sini adalah orang-orang yang memakai nama Yesus. Jadi orang-orang yang memakai nama Yesus dengan mengaku Yesus itu berbeda, dua definisi yang berbeda ya. Nah, di dalam Matius 24 ayat 24-25 ini bentuk antisipasi yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya serta orang-orang yang mengimani ajarannya ataupun orang-orang suci, yaitu adalah antisipasi terhadap orang-orang memakai nama Yesus, mengaku sebagai nabi ataupun Mesias ataupun juru selamat. Nah, ini yang tidak boleh kamu percaya. Nah, saya uraikan dulu ayatnya ya. Di dalam Matius 24 ini bunyinya begini ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kita lanjutkan lagi. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jadi yang dimaksud Yesus di sini adalah setelah dia terangkat ke surga, akan ada orang yang memakai nama Yesus dan mengaku sebagai seorang nabi ataupun seorang juru selamat. Nah, ketika dia memakai nama Yesus lalu mengaku sebagai juru selamat ataupun nabi, nah orang-orang tersebut janganlah kamu percaya. Nah, ini yang dimaksud oleh Yesus. Tetapi sudah saya katakan tadi, bahwasan Yesus datang dalam kemuliaannya berbicara dengan Rasul Paulus ataupun Rasul Lukas, itu benar-benar Yesus itu sendiri. Kalau Bang Juma mempersoalkan tentang roh yang datang bukan Yesus, tetapi Bang Juma harus ingat bahwasan Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapakku, dia akan mengutus Roh Kudus dalam namaku. Nah, sekarang yang datang kepada Rasul Paulus mengaku nama siapa? Dia mengaku, aku adalah Yesus. Benar, seperti yang dikatakan Yesus, bahwasan Roh Kudus akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Yang datang kepada Rasul Lukas di Pulau Patmos mengaku siapa? Mengaku sebagai Yesus. Maka dia adalah Yesus itu sendiri, bukan iblis yang mengaku sebagai Yesus, bukan Mesias palsu yang mengaku sebagai Yesus, tetapi dia adalah Yesus itu sendiri. Kenapa? Sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Itu benar. Jadi saya katakan diskusi sudah singkat selesai ini. Tidak bisa dilanjutkan lagi nih Bang Juma, ini selesai. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu roh atau Yesus itu sendiri? Yang datang setelah Yesus itu ada dua kategori. Kalau berbicara tentang pengajaran secara mata rantai, maka dia akan meminta kepada Bapaknya diutus Roh Kudus dalam nama Yesus.
Itu pengajaran secara mata rantai. Kenapa? Fungsinya apa? Bapa harus mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus supaya mengingatkan segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, supaya mereka tidak lupa untuk melakukan pengajaran terhadap bangsa-bangsa lain. Ini berbicara tentang mata rantai. Lalu kategori kedua adalah berbicara tentang eskatologi, bahwasan di hari penghakiman nanti, di kiamat nanti, Yesus akan turun bersama-sama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal untuk melakukan perhitungan terhadap perbuatan manusia. Itu berbicara tentang eskatologi. Jadi di sini ada dua kategori, berbicara tentang pengajaran mata rantai dan berbicara tentang eskatologi. Dan pengajaran mata rantai, Yesus benar-benar datang kepada murid-muridnya untuk mengingatkan segala sesuatu tentang apa yang telah diajarkan. Maka saya katakan diskusi ini selesai ini. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Tanda-tanda kalau Yesus asli yang datang dan yang bukan Yesus asli apa menurut Yesus? Tanda-tanda berbicara tentang eskatologi, dia akan datang dalam bentuk manusia, diiringi oleh malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal. Itu berbicara tentang eskatologi, berbicara tentang hari penghakiman, berbicara tentang hari penghitungan. Tetapi berbicara tentang pengajaran secara mata rantai, maka dia datang dalam berupa roh yang tidak kelihatan dan mengaku nama sebagai Yesus kepada murid-muridnya untuk mengingatkan segala sesuatu. Selesai ini, Tanda-tanda kedatangan. bisa dilanjutkan lagi Bang Juma. Tanda-tanda kedatangan Yesus asli dan yang bukan Yesus asli apa? Aku sudah katakan tadi, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu adalah di hari penghakiman itu dia datang dalam bentuk manusia, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi Bang Juma juga jangan lupa bahwasan Yesus sudah berkata tadi, setelah dia pergi, dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu, tetapi Maksud dia akan saya gini, meminta kepada Saudara dokter, Anda sudah menjelaskan tanda kedatangan yang asli. Nah, tanda kedatangan yang palsu apa? Kalau tanda kedatangan yang palsu saya nggak tahu. Baca nomor 23 dan 24. Matius 24, tanda kedatangan yang palsu. Matius berapa? 24, nomor 23, 24, 25. Oke, 23 sampai 25 ya kita baca ya. Ya. Coba kita lihat dulu di sini bunyinya apa ya. Sampai 26. Oke. Dari 23 ya? Iya, itu tanda Yesus palsu. Oke. Di sini berbicara tentang hari penghakiman ya, berbicara tentang hari perhitungan Yesus datang ya. Karena di sini kita ngambil dari 21-nya ini berbicara tentang Yesus akan datang pada hari penghakiman. Ini saya bacakan lah ya. Iya, kalau jangan dibawa-bawa dulu tentang harinya. Kita bahas dulu tanda yang asli dan yang tidak asli. Iya Bang Juma, nanti saya silakan. bacakan supaya netizen di bawah paham apa yang dimaksud oleh Bang Juma. Oke, silakan. Oke. Kita ngambil dari Matius 24, 21 sampai sekian ya. Sebab pada masa itu, nah masa itu berbicara tentang hari penghakiman, hari kedatangan Yesus ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihatlah, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di bilik. Jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Oke, baik. Terima kasih Anda sudah membaca. Nah, sekarang ketika diterangkan dalam bacaan Anda itu,
Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Kristus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Kamu di situ siapa? Kamu tuh berbicara tentang rasulnya Yesus dan berbicara tentang jemaat-jemaatnya, umat-umatnya. Itu berbicara mengenai murid-murid yang bertanya kepadanya atau berbicara tentang Kristen tuh? Itu berbicara tentang murid dan berbicara tentang orang-orang yang mengikuti ajarannya. Dari mana Anda bisa memberikan tafsir seperti itu? Sementara jelas di situ adalah perbincangan Yesus dengan muridnya di Bukit Zaitun. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Di situ muridnya Yesus. Jadi antara penjelasan Yesus bahwa tanda kedatanganku memancar seperti kilat dari timur sampai ke barat, itu tanda kalau dia yang datang. Jadi kalau ada yang datang kepadamu mengaku-ngaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Kan Yesus ditanya sama muridnya. Makanya Yesus membawa tentang apa? Membawa tentang tanah Yudea. Disuruh lari ke pegunungan. Orang-orang yang ada pada masa itu, orang yang mau nyusui bayi dan seterusnya, mereka disuruh lari. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai hal yang huru-hara yang terjadi, mereka kemudian diminta untuk tidak percaya. Itu penjelasan Yesus tuh. Nah, sehingga yang Anda harus pahami, Yesus berbicara kepada orang yang bertanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bla 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 bla. Jadi kalau ada orang yang mengaku kepadamu bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Kristus, perintahnya jangan percaya. Itu tidak berbicara mengenai masa akhir kehidupan dunia, enggak. Siapapun dan kapanpun, intinya Yesus datang kapanpun. Kalau itu sudah menjadi tanda akhir dari kehidupan, itu datang Yesus. Tapi selain daripada itu, Yesus menjelaskan akan datang Kristus palsu kepada murid Yesus. Perintahnya jangan kau percaya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, di situ murid Yesus. Nah, pertanyaannya, adakah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun kepada murid Yesus yang berbicara kepada Yesus saat itu? Adakah atau enggak ada? Oke, baik, saya jawab ya. Ini sebenarnya silakan. terlalu ringan sebenarnya diskusinya ini sebenarnya. Baik. Jadi saya mungkin menjelaskan agak sedikit detail. Kita mengutip dari Matius 24:26-nya ya. Jadi sebenarnya ini yang dipaparkan Bang Juma ini dijawab oleh ayat ini. Jadi yang dimaksud oleh Yesus, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi yang dimaksud di sini ini adalah ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi ataupun mengaku sebagai juru selamat, janganlah kamu percaya, jangan kamu pergi ke situ. Sebab itu bukanlah juru selamat yang benar ataupun nabi-nabi yang benar. Itu yang dimaksud oleh Yesus di sini. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Gimana coba? Ketika Paulus datang membawa kabar, dia bertemu dengan Kristus di padang gurun. Dia bertemu dengan Kristus dalam bilik. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ini berbicara tentang nabi palsu di sini, Bang. Iya, makanya saya bertanya, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Tidak boleh percaya. Tidak boleh percaya. Meskipun Paulus berbicara sampai mulutnya robek, tetap jangan percaya. Paulus berbicara dengan Yesus itu, Yesus datang bukan dalam bentuk manusia, bukan. Tetapi Yesus dalam bentuk perintahnya apa? Perintahnya percaya atau jangan percaya? Iya, itu benar. Yang saya maksud di sini ketika Bang Juma mempersoalkan tentang jangan percaya ada Mesias yang ada di padang gurun ataupun tempat-tempat yang lain itu. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus di sini kan
bahwasan yang datang kepada kamu itu kan dalam bentuk manusia, tetapi yang datang kepada Rasul Paulus ataupun Rasul Lukas itu kan dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk manusia untuk berbicara Tidak dengan mereka. ada Yesus mengatakan datang dalam bentuk manusia. Justru Yesus mengatakan tanda kedatanganku adalah sebagai manusia. Dan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti apakah sama antara bukan manusia dan manusia? Kan Oke, beda. baik. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi sudah pasti tertuju kepada manusia. Sepakat? Iya, tapi Mesiasnya? Oke, sepakat ya? Mesiasnya gimana? Mesias tertuju kepada manusia atau tidak? Manusia. Oke, mantap ya. Oke, saya lanjutkan ya. Mantap. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu tidak dalam bentuk manusia, tetapi di dalam kisah para rasul 22 ayat 9 itu dalam bentuk cahaya. Bukan dalam bentuk sekarang ketika Yesus mengatakan kalau aku yang datang dalam bentuk cahaya atau dalam bentuk anak manusia? Maksudnya gimana? Nggak ngerti saya nih, Bang. Yesus datang nanti kalau dia yang datang yang asli dalam wujud anak manusia atau bukan anak manusia? Kalau Yesus datang di hari penghakiman nanti dalam bentuk manusia, itu di hari penghakiman. Bukan dari penghakiman. Kalau aku datang sebagai anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Bukan, dia datang dalam itu yang datang Yesus kepada atau Paulus bukan? itu, dengar. Itu Yesus atau bukan? Yang datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya dan mengatakan dia adalah Yesus, bukan dalam bentuk manusia, bukan. Nah, sekarang tanda-tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Selain daripada itu bukan aku. Jangan percaya. Ya, tapi kan yang datang kepada Paulus kan bukan anak manusia, Bang. Nah, oleh karena itu, sedangkan kalau aku datang Dalam sebagai bentuk anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Paulus bukan dalam bentuk manusia. nah itu Yesus atau bukan? Yesus. Dari mana Anda tahu? Sementara Yesus mengatakan kalau aku yang datang sebagai anak manusia. Datang sebagai anak manusia itu berbicara dalam konteks hari penghakiman. Loh, kok jadi Sudah kayak saya begitu katakan larinya? tadi. Kok jadi kayak gitu? Dia ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku ya datang sebagai manusia. Oke. Tanda kedatanganku sebagai manusia. Tetapi kan sudah saya katakan tadi, bahwasan yang datang kepada Paulus ataupun kepada Lukas itu adalah Yesus sendiri. Karena kan sudah saya katakan tadi. Kok Dia Yesus sudah sendiri? Gimana Anda bisa mengatakan Yesus sendiri? Sementara yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kalau aku yang datang, aku datang sebagai manusia. Nah, yang datang kepada Paulus manusia kagak? Bukan. Ngaku Yesus Kristus? Yes. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti nama siapa? Yesus. Gelarnya siapa? Kristus. Berarti penyesat itu datang dengan memakai namaku, yaitu Yesus, dan gelarku Kristus. Berarti penyesatnya bernama Yesus Kristus. Untuk membedakan bahwa itu palsu atau asli, dia bukan anak manusia. Sedangkan kalau yang asli datang sebagai anak manusia. Kalau Bang Juma mengatakan bahwasan yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat, itu Bang Juma salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang dimaksud oleh Yesus di sini, yang datang yang mengaku sebagai Mesias ini adalah manusia. Tetapi yang datang kepada Paulus kan bukan manusia, bukan dalam bentuk manusia. Tidak ada Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia, nggak ada. Dia hanya mengatakan Mesias palsu. Oke, saya jelaskan ya. Apa yang dimaksud Bang Juma itu udah saya tahu. Nah, sekarang kita baca lagi 24 dulu ya. Sebab Mesias palsu. Nah, Mesias palsu ini berbicara kepada tubuh dagingnya, jadi tidak berbicara tentang sesuatu yang goib. Pakat ya? Oke, saya lanjutkan. Dokter kuculuk ya. Dokter kuculuk ini. Iya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, yang dimaksud di sini adalah Mesias ini sudah pasti merujuk kepada manusia, bukan goib ya.
Nabi-nabi yang palsu yang akan menunjukkan mujizat-mujizat ini adalah manusia, bukan goib ya. Ini yang diantisipasi oleh Yesus. Janganlah kamu percaya dan jangan kamu pergi ke situ ketika dia berada di bilik ataupun di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ, sudah pasti mereka adalah palsu. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Artinya yang datang dalam bentuk manusia, yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan mengaku-ngaku sebagai Mesias kepada kalian. Janganlah kamu pergi ke situ ketika mereka datang dalam bentuk manusia. Itu tidak boleh. Berarti yang datang nanti dengan tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, palsu dong, karena dia datang sebagai manusia. Kalau itu kan berbicara tentang eskatologi, tetapi Sekarang begini, saudara, kalau yang datang pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Kristus dan di situ diikuti dengan tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, apakah itu sudah menjadi eskatologi? enggak eskatologi. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Itu kan pengajaran secara mata rantai, kan sudah saya katakan tadi. Yang gimana ya? Aku harus ulangi lagi ya. Sebenarnya ini udah selesai. Bukan, saudara. Saya sederhanakan. Ketika Yesus datang di abad pertama dengan tanda-tanda yang disebutkan, maka kiamatnya kapan? Yesus datang di abad kemana? Berapa? Andai saja Yesus yang datang di abad pertama dengan tanda-tanda yang dijelaskan oleh Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, maka kiamatnya kapan? Saya nggak ngerti kok datang di abad pertama gimana nih ya. Andai saja yang datang kepada Paulus itu diikuti oleh tanda-tanda bintang berjatuhan, matahari tak menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Andai saja Yesus datang dengan tanda-tanda itu di abad pertama, pertanyaan saya, kiamatnya kapan terjadi? Kiamat akan terjadi pada saat itu juga. Nah itu dia. Kalau dia datang dalam bentuk manusia, contoh begini ya. Nah itu dia. Andai saja Yesus yang asli yang datang pada Paulus, maka kiamat terjadi saat itu juga. Tapi karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus asli, maka tidak kiamat. Jangan percaya kalau tidak ada tanda-tanda itu. Karena kalau aku yang datang, kiamat. Nah kalau aku yang datang di abad pertama kepada Paulus, sudah 2000 tahun yang lalu sudah tak ada dunia ini. Tapi karena yang datang palsu, maka belum kiamat. Pahami itu dong. Karena yang datang palsu ya tidak kiamat. Kalau yang datang itu asli ya kiamat. Ini makanya Yesus terangkan. Jadi kalau ada yang datang mengaku bertemu dengan Kristus di sini, bla 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 bla, tanpa tanda-tanda itu jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia. Jadi kalau yang datang tidak terjadi hal tersebut, jangan kau percaya. Jangan lagi Anda mengatakan itu ada interval waktu. Oh nanti dia datang. Bukan. Kalau dia datang asli, maka abad pertama sudah kiamat. Tidak ada lagi kita di dunia ini. Makanya dia terangkan. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Karena kalau aku yang datang, maka itu adalah akhir daripada kehidupan dunia. Karena aku datang dibarengi dengan tanda-tanda tersebut. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, tapi tidak memiliki tanda tersebut, jangan kau percaya. Meskipun mulutnya robek mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan percaya. Itu kata Yesus, Bung. Bagaimana? Masih mau lanjut? Itu gampang sudah sih, selesai? bisa. Itu bisa juga. Sebenarnya Bang Juma menyimpulkan seperti itu juga bisa. Tetapi cara satu-satunya harus dihapus Yohanes 14, 26, 27. Oh, salah. Boleh saya terangkan kalau itu. Oh, boleh, silakan. Nah, yang dijanjikan kemudian Yohanes 14 itu, terlebih dahulu Anda baca nomor 16-nya. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Penolong lain ini mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan, pengisapan dunia, serta
penginsapan dunia akan dosa. Jadi yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah manusia, yaitu seorang penolong lain. Nanti setelah penolong lain ini mengajarkan segala sesuatunya, barulah muncul Yesus yang asli. Maka yang ada kepada Paulus bukan Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus adalah Kristus palsu. Karena Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu bukan Kristus. Oke, penolong yang lain yang dimaksudkan Juma siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Coba Anda baca sedikit lagi. Baik. Coba Anda baca Yohanes 16 nomor 13, nomor 14. Ketika Roh kebenaran penolong itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Itu aja dulu. Iya. Memuliakan. Jadi bukan Bang mengutuk. Juma, Ya, Oke. silakan. Jadi Bang Juma menyimpulkan di Yohanes 14 ayat 16 ini bahwasan seorang penolong yang lain yang diutus oleh Yesus dalam namanya, yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus ini adalah Muhammad. Nah, sekarang Iya, betul. sekarang kita masuk ke dalam 26-27-nya ya. Ya, silakan. Kita masuk nih ya. Yesus berpesan kepada murid-muridnya di dalam 24 sampai 26, 27. Aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Tetapi aku akan minta kepada Bapakku untuk mengutus Roh Kudus supaya untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepada kalian dan mengingatkan apa yang telah kuajarkan kepada kalian. Jadi di sini dikatakan Roh Kudus itu datang mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu ini kepada kali ini tertuju kepada murid-murid Yesus, bukan kepada Muhammad, bukan. Ini bagaimana coba? Oke, Makanya saya baik. sudah katakan tadi, Yohanes 14, 26, 27 ini terkorelasinya dengan di dalam Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9, peristiwa Lukas di Pulau Patmos yang datang kepada mereka dalam bentuk cahaya dan mengaku sebagai Yesus di situ. Kenapa? Karena memang Yesus sudah meminta kepada Bapaknya diutus Roh Kudus dalam namanya. Maka yang mengaku kepada para rasul itu adalah dalam nama Yesus. Nah, di sini tidak ada hubungan dengan Muhammad di sini. Oke, saya jelaskan kepada saudara. Ketika Anda membawa Yohanes 14, tadi aku akan minta kepada Bapak agar Bapak mengutus seorang penolong lain. Lalu apa kata Yesus di data-data berikutnya? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Nah, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneguhkan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ini ajaran Nabi Isa yang ada dalam Al-Qur'an. Sekiranya murid Yesus masih hidup sampai hari ini, maka murid-murid Yesus akan memeluk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pada Bani Israel gurunya ditolak. Orang-orang Israel tidak menerima gurunya sebagai Rasul Tuhan. Tapi Nabiku Muhammad kemudian menjelaskan kepada dunia. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi murid-murid Yesus tidak dibuat jadi yatim piatu. Mereka ditemani oleh Nabi Muhammad. Makanya diterangkan kemudian dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai murid-murid Yesus, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Allah yang telah mengutus Yesus memberi petunjuk kepada kalian melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kalian mengikuti jalan yang diridainya kepada jalan keselamatan. Murid Yesus tidak dibuat yatim piatu. Sekarang, Bung, murid-murid Yesus, ke-11 murid Yesus, kalau Anda panggil nih, Anda bacakan buku Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, mereka bingung. Ini bukan ajaran guru kami, makan babi, tidak bersunnah. Ini bukan. Ini bukan ajaran guru kami.
Tapi kalau Anda mendatangkan 11 murid Yesus ini selain Yudas, lantas Anda bacakan ajaran Islam, maka mereka akan merangkul ajaran Islam tersebut. Oh, ini ajaran guru kami. Nabi Isa mengajarkan, Yesus mengajarkan, Nani abudullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa, Yesus mengajarkan kepada kami untuk taat kepada hukum Allah. Atiullah wa fattakullah wa atiun. Itu jelas itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Jadi ketika murid-murid Yesus hidup di tengah-tengah umat Islam, mereka tidak akan merasa yatim piatu. Mereka akan merasa bahwa dia hidup dalam ajaran Nabi Isa atau Yesus mereka. Mereka melihat umat Islam sujud, mereka melihat umat Islam puasa, mereka melihat umat Islam bersunat, mereka melihat umat Islam kemudian bersyahadat. Oh, ini ajaran guru kami. Maka Yesus mengatakan ketika ia datang, dia akan mengingatkan ajaran yang pernah aku ajarkan kepadamu. Dia akan memuliakan aku. Sayangnya saudara, murid-murid Yesus itu pendek umurnya. Maka mereka tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Tara wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad Ahmad. Dalam namaku Nabi Muhammad datang, sebelumnya diutus kemudian oleh Allah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kemudian menjelaskan kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjelaskan kemudian kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Baik sebelum beliau maupun setelah beliau. Yaitu ketika masa kehidupan di bumi ini akan berakhir. Al-Quran menjelaskan dalam surah As-Zukhruf ayat 61. Maka apa kata beliau? Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 14 nomor 27 yang Anda kutip tadi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Shalom kutinggalkan untukmu. Islam kutinggalkan untukmu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ajaran Islam kuberikan kepadamu. Damai sejahtera ya salam, salam ya Islam. Ini jelas, Bu. Jadi ketika Anda mengatakan oh tidak, bagaimana Anda menjelaskan kemudian Yohanes 14, 16, 27, 26, 27. Saya katakan kepada saudara, sebelum Kristus Yesus anak Maria itu datang, terlebih dahulu yang datang kepada manusia yang ada di alam semesta ini adalah roh kebenaran, yaitu seorang penolong lain. Bukan Kristus di padang gurun. Itu mah penyesat, Bang, yang datang. Dan ingat, ada tiga yang datang setelah Yesus itu terangkat ke langit. Yang pertama penyesat, yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus yang asli. Penyesatnya sudah datang, terpenuhi pada diri Kristen. Apa kata Yesus? Dia sang Yesus Kristus penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Kristen. Satu. Kemudian yang datang yang kedua adalah seorang penolong lain. Dia yang akan memuliakan aku. Mana itu? Islam dengan Nabi Muhammad. Setelah menyebutkan nama Isa, maka umat Islam mengatakan alaihis salam, alaihis salam, alaihis salam. Kita tinggal menunggu satu kandidat. Siapa itu? Yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya tanda kiamat ini datang adalah datangnya Nabi Isa alaihissalam. Wa innahu la ilmul lis-sa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hatta siratul mustaqim. Tinggal itu yang kami tunggu. Siapa itu? Datangnya sang pertanda kiamat, Nabi Isa alaihissalam, yang diterangkan dalam kitab saudara Matius 24 nomor 27, nomor 29 dan nomor 30. Apabila aku datang, maka apa yang terjadi? Dunia akan mengalami apa? Mataharinya menjadi gelap, bulannya menjadi tak bercahaya, bintang-bintang akan jatuh menimpahnya. Kemudian kuasa-kuasa langit akan berguncang dan akan nampak Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah langit. Itu yang kami tunggu. Kalau penyesatnya sudah ada di pihak Kristen, kalau kemudian roh kebenarannya sudah ada, yaitu di pihak Islam, tinggal satu. Dia yang akan turun sebagai hakim untuk membela kemudian orang-orang yang memuliakan namanya dan mengusir orang-orang yang telah menghinakan namanya. Siapa yang menghinakan Yesus Kristus? Kristen.
Siapa yang memuliakan Isa Al-Masih? Umat Islam. Jelas itu kan? Maka diskusi ini dibangun sekedar bukan untuk mencari kalah ataupun menang. Bukan mencari kebenaran atau kesalahan. Tetapi menolong saudara-saudara Kristen dari kesesatan. Itu tujuannya. Demikian. Oke, baik. Saya akan menguraikan tentang klaim Bang Juma di dalam Yohanes 14 ini. Seorang penolong yang lain di sini adalah Roh Kudus, itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Ini mantap sih sebenarnya. Kita akan uraikan secara detail ya. Yesus dalam pengajarannya dia berpesan kepada murid-muridnya, "Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi Bang Juma mengatakan seorang penolong yang lain di sini dalam konteks Roh Kudus ini adalah Nabi Muhammad. Tetapi menjadi persoalan di sini begini ya. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan mengutus seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kapan Nabi Muhammad itu menyertai murid-murid Yesus? Sedangkan Muhammad itu lahir di tahun 700, tetapi murid-murid Yesus itu lahir di abad pertama bersama-sama dengan Yesus. Perbedaannya sudah 600 tahun. Bagaimana mungkin seorang penolong yang lain ini akan menyertai para rasul, yaitu murid-murid Yesus? Di sini sudah salah. Itu yang pertama. Kita akan lanjutkan lagi ya. Maka saya katakan di sini, kalau diklaim bahwasan seorang penolong ini dalam konteks Roh Kudus ini tertuju kepada Muhammad, ini sudah salah. Nah, kita lanjutkan lagi ya di ayat 17-nya lagi. Teman-teman nyimak ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Muhammad tidak pernah menyertai murid-murid Yesus. Itu yang paling pertama. Yang kedua, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Berarti Muhammad tidak diterima oleh dunia. Ya, karena Bang Juma mengatakan Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad. Saya ulang sekali lagi ya. Yaitu roh kebenaran. Kita di sini literalkan saja, yaitu Muhammad kebenaran, karena roh kebenaran ini kan adalah Muhammad ya, kita literalkan aja ya. Yaitu Muhammad kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Kata kamu di sini tertuju kepada sahabat murid-muridnya Yesus. Kapan murid-murid Yesus mengenal Muhammad? Itu yang pertama. Narasi pertama tadi, kalimat pertama tadi, bahwasan dunia tidak mengenal dia. Dia ini tertuju kepada Roh Kudus. Roh Kudus diklaim diri sebagai Muhammad. Berarti Muhammad tidak dikenali oleh dunia. Ini bagaimana coba? Ini rusak jadinya. Saya ulang sekali lagi teman-teman ya. Yaitu Muhammad kebenaran. Ini kan Roh Kudus ini kan Muhammad nih. Karena penolong yang lain di sini kan Roh Kudus nih. Nah, penolong yang lain ini kan tertuju pada Muhammad nih. Jadi saya literalkan aja, saya ulang sekali lagi ya. Yaitu Muhammad kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Muhammad sebab dunia tidak melihat Muhammad dan tidak mengenal Muhammad. Tetapi kamu mengenal Muhammad. Kamu di sini murid-muridnya Yesus. Masa murid-muridnya Yesus mengenal Muhammad? Ini gimana coba? Kalau murid-muridnya Yesus mengenal Yesus itu wajar. Ketika Yesus terangkat ke surga, lalu Yesus datang dalam kemuliaan, lalu berbicara dengan mereka dan mereka mengenali suaranya. Itu wajar. Kalau murid-murid Yesus mengenali Muhammad ini bagaimana coba? Jaraknya sudah 600 tahun. Saya lanjutkan lagi ya, teman-teman harus sadar nih. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab kamu hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 28 ini bahwasan dia akan datang bersama Bapaknya. Dia akan datang bersama Bapaknya ke dunia untuk menyertai orang-orang suci. Dan menyertai kamu tertuju kepada siapa? Menyertai kamu di sini tertuju kepada para rasul, yaitu murid-muridnya Yesus. Jadi di sini kalau mengklaim bahwasan Muhammad ini
kalimat yang tertulis seorang penolong yang lain ataupun Roh Kudus ini tertuju kepada Muhammad, maka di sini selesai. Maka di sini selesai. Saya kemudian menjelaskan. Boleh silakan. Waktu Ya. terlalu singkat ini. Oke. Jadi berbicara mengenai Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian di dalam Al-Qur'an bahwa ketika berbicara mengenai murid-murid Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan ajaran agama Islam, Allah menjelaskan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday. Jelas itu menjelaskan bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada pengikutnya bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada mereka. Lalu ketika berbicara menemani mereka, tidak membiarkan mereka yatim piatu. Tadi saya sudah jelaskan. Lalu ayat di dalam Al-Quran mengatakan begini, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Murid-murid Yesus ini, Nabi Isa ini Muslim. Kalau Anda berkata, apakah itu Nabi Muhammad? Sementara Nabi Muhammad kemudian tidak pernah bertemu dengan murid Yesus. Pertanyaan saya balik, apakah sama Nabi Muhammad murid Yesus itu masih hidup? Mereka sudah mati. Tetapi pada hakikatnya berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, orang yang mati berjuang di jalan Allah itu masih hidup. Berarti dalam pandangan pengajaran, ya sama seperti Yesus ketika Yesus mengatakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, Bapa di dalam kita, dan kita adalah satu. Apakah itu benar-benar secara harfiah? Tidak. Berarti berbicara mengenai pengajaran. Nah, ajaran murid Yesus masih diajarkan kemudian oleh Nabi Muhammad. Artinya ajaran itu akan menyertai engkau selama-lamanya, bukan selesai. Dan satu hal yang perlu saudara pahami di sini, saya membacakan sebuah dalil di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ini berbicara mengenai roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti berbicara mengenai roh, berbicara mengenai nabi. Berbicara mengenai roh kebenaran, berarti berbicara mengenai nabi utusan Tuhan. Berbicara mengenai roh palsu atau roh setan, berbicara mengenai nabi palsu. Kitab Anda sendiri mengatakan ketika berbicara mengenai roh, itu berbicara mengenai nabi. 1 Yohanes 4 nomor 1. Ujilah kepada, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebab harus kamu uji. Karena apa? Karena banyak nabi-nabi palsu. Loh, apa hubungannya? Oh, ternyata berbicara mengenai roh itu berbicara mengenai nabi. Jadi roh kebenaran adalah nabi yang membawa kebenaran. Bukan hantu. Aku bukan yang kayak gitu-gitu. Saya kasih data, saya kasih bukti. Musa disebut roh di dalam Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian Tuhan mengambil roh yang ada pada diri Musa sebagian. Lalu roh yang diambil daripada Musa itu diberikan kepada 70 tua-tua. Ketika roh Musa yang diturunkan kepada ke-70 tua-tua itu, maka nampaklah mereka seperti nabi. Berarti yang dimaksud roh kebenaran itu adalah nabi. Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti roh Tuhan itu adalah nabi. Berarti yang dikatakan aku akan minta kepada Bapa agar ia mengutus roh kebenaran, yang dimaksud Yesus itu adalah seorang nabi, Cak Ayu. Bukan makhluk roh yang datang ke padang gurun. Dimaksud roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Roh, coba Anda baca Yohanes 3 nomor 34.
siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya ada roh Tuhan yang tak terhingga. Berarti roh Tuhan itu adalah seorang nabi, seorang penyampai firman. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain. Roh kebenaran adalah roh yang membawa kebenaran. Berbeda dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu berbicara mengenai perantara antara Tuhan dengan roh kebenaran. Roh kebenaran dengan Roh Kudus itu dua pribadi yang berbeda. Roh kebenaran adalah nabi, Roh Kudus adalah sang pembawa firman kepada nabi. Saya ulang lagi. Berbicara mengenai roh kebenaran dan Roh Kudus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Roh Kudus adalah perantara yang kalian sebut dengan sebutan Gabriel, yaitu perantara yang membawa firman. Sedangkan yang disebut roh kebenaran adalah nabi yang menerima firman dari Tuhan melalui perantaraan Roh Kudus. Makanya diterangkan dalam Yohanes 16 itu, Bung, bahwa Roh Kudus atau roh kebenaran dua-duanya tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang dikatakan. Coba Anda baca dalam Yohanes 16 itu. Maka ketika ia datang, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Dia hanya roh kebenaran. Dia hanya roh yang menerima kebenaran dari Roh Kudus yang juga diutus oleh Tuhan. Jadi salah Anda ketika Anda mencoba untuk menafikan bahwasanya Kristus palsu itu datang kepada Kristen dengan mengambil pola Roh Kudus. Seakan-akan yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus. No. Jangankan Roh Kudus, Yesus aja yang datang kepada Paulus itu bukan, apalagi Roh Kudus. Satu-satunya kandidat yang datang kepada Paulus itu adalah Sibilisis, iblis. Di mana itu tertulis? Nasihat Yesus menjelaskan Matius 24 nomor 3, ketika murid-muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Apa kata Yesus? "Tanda kedatanganku dan tanda kesudahan dunia ini, aku datang di tengah langit, diiringi malaikat, seluruh manusia akan melihatku, seluruh manusia akan meratap, langit kemudian berguncang, bintang-bintang berjatuhan, bulan menjadi tidak bercahaya, kemudian matahari gelap. Itu tanda kedatanganku, disertai dengan tanda hari kiamat." Kedatanganku. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun di sini, jangan kamu percaya. Nah, itu pola yang ada. Kemudian Anda lari kepada Yohanes 14. Lalu mana itu? Oh, kalau itu beda lagi, Cak Ayu. Beda. Itu berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya simpulkan, setelah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu datang di tengah Bani Israel, akan 3 kemudian yang datang. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah Nabi kebenaran, pembawa kebenaran, roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus asli. Nah, Yesus asli adalah penutup kehidupan di dunia ini. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ketika dikatakan, "Wa innahu la ilmul lisa'ah, fala tamtarunna biha wattabi'un, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kedatangannya adalah pertanda hari kiamat. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Itu yang diterangkan Yesus di dalam Yohanes, di dalam Matius 24 nomor 27, 29 nomor 30. Saya ulang kesimpulannya. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, dalam pandangan Kristen Yesus Kristus ada 3 yang datang. Yang pertama adalah Yesus Kristus palsu, penyesat, banyak menyesatkan banyak orang, dan yang banyak orang itu disebut Kristen pengikutnya. Kemudian roh kebenaran yang datang mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, pengisapan dunia akan dosa dan keadilan, pengikutnya adalah umat Islam. Dan yang terakhir yang datang adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang asli, untuk kemudian menjadi hakim. Menjadi hakim di sana karena ada yang terdakwa. Yang terdakwa siapa? Yang menyembah kepada Kristus palsu. Itulah yang terdakwa. Makanya dalam Matius 7 nomor 22 dengan 23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Yesus. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Lake komai. Mau kemana? Ngopi yuk. Bukankah kami dulu memanggilmu Tuhan, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka,
Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Jadi orang Kristen hari ini mengusir setan pakai nama Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus yang mana? Kok dia tidak dikenali sama yang asli? Mereka bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan dalam gereja. Seperti Lusuri Lubis, mengusir setan, mengobati orang, itu bermujizat. Itu memanggil nama Yesus. Yesus yang mana? Ternyata Yesus tidak mengenalnya. Itulah Yesus palsu yang mereka panggil. Ketika bertemu dengan Yesus asli, apa kata yang asli? Enyah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Saya kira begitu, memang singkat sebenarnya materi ini. Andai saja Kristen-Kristen kita ini jujur menerima kebenaran yang ada. Demikian dari saya, silakan. Ya, gimana Mek? Mau terusin apa mau menyerah aja? Enggak, kayaknya Mengakui saya menyerah. kekalahan? Saya menyerah Menyerah, kan? Waktu terlalu singkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ini dulu ya, saya potong dulu sedikit ya. Ya Bang Juma. Iya, Bang Juma. Paman. Saya closing sedikit dulu baru turun karena Iya, silakan. waktunya terlalu singkat. Kegiatan saya ini padat sekali nih dalam 4 bulan terakhir nih. Iya. Ya jadi teman-teman di bawah khususnya Kristen ya. Jadi memang perdiskusian hari ini kalau saya melihatnya itu memperhatikan tidak imbang sebenarnya. Karena memang pertama saya materinya tidak kuat, waktunya terlalu singkat dan ini diskusinya ini disepakati barusan sekitar 2 jam yang lalu dan saya tidak mempersiapkan materinya. Apa alasannya? Karena memang akhir-akhir ini waktu saya itu terlalu padat. Jadi saya tidak mempunyai waktu yang luang untuk mempersiapkan materi dalam diskusi. Dan saya akui memang diskusi tadi itu memang benar-benar saya kewalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juma dalam diskusi pada malam hari ini dia bagus. Bagus bukan berarti dia benar, bukan. Cie. Ya. Nah, ulang sekali lagi. Masih nggak mau mengakui. Saya ulang sekali lagi. Jadi bagus dan benar itu memiliki 2 definisi yang berbeda. Saya mengatakan Bang Juma diskusi pada malam hari ini bagus, tetapi bukan berarti dia benar. Nah, dia benar yang maksud ini adalah perspektif yang disampaikan Bang Juma itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Nah, ini yang saya maksud ya. Dia bagus dalam diskusi tetapi bukan benar. Itu yang saya maksud. Iya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu ucapan terima kasih kepada seluruh netizen yang ada di bawah. Buat khusus yang Kristen, mohon maaf lahir dan batin. Malam ini memang saya lahir dan batin. Oke, terima kasih terima kasih kepada Bang Juma dan kepada netizen yang telah hadir. Sama-sama Bang Mei. Ya, terima kasih kepada netizen yang telah hadir pada perdiskusian pada malam hari ini, yang telah menyimak diskusi kami dari tadi. Dan terima kasih kepada pemilik room yang telah memberikan kami ruang untuk berdiskusi pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Komar. Mohon pamit, izin. Iya, hati-hati di jalan. Yo, siap. Izin semuanya ya. Bisa banjir mualaf nih kalau kayak gini nih. Nah, itulah pandangan orang yang jujur. Tidak banyak neko, bukan penipu, tapi jujur, mendudukkan perkara Bible dengan apa yang ada. Jujur dia, betul itu. Mau menghindar kemana? Kapan dia menghindar menjadi pendusta dia? Ketika meme menghindar dari materi ini jadi pendusta. Mau tidak mau sebenarnya seluruh lawan debat kita dari Kristen harus mencontoh kepada meme ini. Saudara meme ini jujur. Dia tidak membohongi dirinya. Dia nggak mau menipu dirinya. Dia jujur. Ya kalau dia ini jujurnya itu karena dia sehat waras, insya Allah akan menuju kepada hidayah. Kita doakan saja ya teman-teman. Silakan. Kalau ada pasien lagi yang mau ditambal otaknya pakai laskarbit, dinaikkan. Iya, siap. Ahidio, Kang Dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya, ini Opu tahu Muslim apa Kristen? Opu tahu? Opu
kabul. Jujur tapi mengakui si Meme Bos walaupun dalam hatinya terguncang, ya mudah-mudahan aja secepatnya dapat hidayah dia ya. Dia mengakui kekalahan dan emang materi yang disajikan oleh Gurunda ini terlalu berat ya, sampai dia harus menyiapkan beberapa buku dan beberapa ayat ya. Kurang persiapan dia mengakui. Padahal itu udah di 2 jam yang lalu itu. Padahal 2 jam itu udah cukup ya buat menyiapkan materi. Kalau dia debater lama, dia debater dari zaman di Zoom. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Dan ini yang disampaikan Bang Juma ini materi dasar ya, belum ke materi yang pokok ya. Baru materi dasar loh. Sebenarnya tidak perlu ada persiapan gitu kalau mereka paham gitu. Begitu Bang Juma ya kira-kira kurang lebih. Betul. Betul Bang, betul. Benar. Dasar ini, karena ini pondasinya memang. Ini pondasi, maka mereka harus kuat. Seibarat di Islam itu tauhid, mereka harus kuat di sini. Karena ia memperkenalkan Kristus kepada non-Yahudi ya Paulus, bukan siapa-siapa. Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya untuk keluar non-Yahudi untuk mengajarkan tentang dirinya. Nggak ada. Tapi Pauluslah yang mengajarkan non-Yahudi untuk mengenal Kristus. Maka mereka harus menguasai pondasi awal. Siapa yang ditemui Paulus? Ini harus kuat di situ. Oh, yang ditemui adalah Yesus yang nabi yang datang kepada Bani Israel. Buktikan dengan akurat. Tapi ternyata enggak. Makanya saudara, Kristen itu paling takut kalau yang dibahas itu Paulus. Kristen itu terkesan menyembunyikan Paulus ini. Terkesan. Mereka sangat takut kalau Paulus yang dibahas. Padahal Paulus inilah akar utama poros kekristenan itu muncul di atas muka bumi. Kalau Nasrani, Nabi Isa. Kalau Kristen, ya Nabi Paulus. Maka pondasi kekristenan itu harus kembali menggali. Pertama, dia harus mengetahui ini sang sumber kekristenan namanya Paulus ini siapa? Anak mana dia ini? Dia masuk dalam geng mana dia? Nama orang tuanya siapa? Dari suku mana? Nama kakeknya siapa? Itu harus tahu. Seperti Nabi Muhammad diketahui oleh umat Islam. Karena itu adalah pondasi awal. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi pun berteriak di sana. Apa kata orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah penyesat orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang berada. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi tokoh. Apa tokoh itu? Orang yang penting. Ya, apalagi dia adalah tokoh utama. Tokoh pertama yang memperkenalkan Tuhan membangkitkan Yesus menjadi Kristus bagi orang Kristen. Maka orang Kristen harus membekali diri tentang Paulus. Ketika ditanya, Paulus ini usia sekian di mana? Paulus ini teman dekatnya siapa? Paulus ini kegiatan sehari-harinya selain daripada nulis buku apa? Paulus ini ketika dia kecil lahirnya di mana? Dia menggunakan bahasa apa? Apa saja jenjang karirnya? Bagaimana kehidupannya? Di mana dia bertemu Yesus? Di mana dia bertemu dengan ibunya Yesus? Di mana dia menerima wahyu? Apa nama wahyu pertamanya? Itu harus diketahui oleh orang Kristen. Jangan taunya kasih. Habis itu perpuluhan. Kasih. Habis itu perpuluhan. Itu anjanya terus. Nyanyi. Belum juga selesai dihafal lagunya. Muncul lagi lagu baru. Anakku sayang, yang adalah ada Tuhanku sendiri. Ya, muncul banyak lagu-lagu baru yang tidak punya dasar. Kemudian harusnya Paulus ini yang diperkuat. Paulus diumpetin.
Ya udahlah, ambil alih saudara-saudara, nanti muncul lagu baru lagi kalau saya terusan. Silakan. Masya Allah. Oke, teman-teman Kristen silakan yang naik, yang tadi kepanasan sama Kang Dito juga silakan merapat kemari. Yuk kita diskusi yang benar. Tadi udah saya ajarin di sana tadi Bang Da. Noten-noten yang sudah saya ajarin diskusi, silakan merapat kemari. Yuk kemari. Ada satu hal yang menarik Dinda Dito di dalam pengajaran kisah para rasul ya, utamanya di kisah para rasul 10. Di situ diterangkan bahwa Yesus itu hanya menampakkan diri, hanya menyatakan diri kepada orang yang pernah makan dan minum bersama dengan dirinya. Di dalam kisah para rasul 10 itu diterangkan bahwa Yesus menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi Yesus menampakkan diri kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Theos, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi Yesus itu berdasarkan kisah para rasul 10 nomor 40 nomor 41 hanya berkenan menampakkan diri kepada orang yang pernah makan bersama dengan dirinya. Pertanyaannya, apakah Paulus pernah makan minum bersama dengan Yesus? Aman. Enggak. Lalu yang datang menampakkan diri kepada Paulus ini sopore. Semakin berat perjalanan. Ya, semakin berat perjalanan Kristen. Berat. Saatnya lah kalian 2025 itu semuanya menanggalkan akidah lama ya, menuju kepada ajaran Yesus yang benar. Saya kira begitu. Do re mi fa sol la si do. Tes. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri, berubah pepatah, surga ada di telapak kaki ibu. 2025 berubah, surga ada di telapak kaki anak. Marah Bang Handi nanti kawan-kawan. Bang Heri, musiknya di itu dulu sebelah digeser, dimatiin musiknya, Pak. Oke, kalau sudah dibuka mic-nya dari Kristen atau Muslim, silakan, Pak. Surga ada di bawah telapak kaki Anak. Iya. Kasihan ibu Kualat. Maling kundang kedua jadinya nih. Tes. Enggak Bang Handi, kita lagi bahas harga telur Bang Handi. Tadi juga aku diskusi itu di sebelah gitu ya. Iya. Saya bilang lu jujur ya, iya. Anaknya Maria itu namanya siapa? Yesus. Yesus itu Pasti lucu ini, pasti iya, lucu. lucu banget, benar. Yesus itu mulia atau terkutuk? Mulia. Mulia. Terus yang terkutuk di tiang salib? Yesus. Terus
Terus boleh nggak orang mulia dikutuk? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus yang dikutuk di tiang salib anak Maria atau bukan? Anak Maria. Anak Maria. Anak Maria mulia atau terkutuk? Mulia. Mulia. Yang terkutuk di tiang salib anak Maria. Anak Maria. Oh, diputar-putar. Lucu. Luis. Hey. Lucu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau Lucu, lucu, lucu. pakai akal lurus, artinya RK menang. Kenapa? Karena dia berhasil mengutuk anak Maria yang mulia ini gitu loh. Kalau cuma memuliakan anak Maria tapi kalah, kan itu sih sebenarnya masalahnya. Iya, iya, betul, betul, betul. Tapi kalau ingin jujur, kita jujurkan, kita edukasi bahwa memang ada dua Kristus. Satu Kristus mulia, satu Kristus yang dikutuk di tiang salib oleh tentara Romawi, oleh penggemarnya, kemudian dibuatkan surat, dihidupkan kembali, menjadi Tuhan dan Kristus, itulah yang disembah. Artinya yang disembah adalah bukan anak Maria, tapi Kristus yang pernah mati terkutuk di tiang salib. Apa tuh sini, Bang Andi? Matu sih nasibu ya anaknya. Anak cari ibunya. Mana ibu? Anak menangis. Ibu datanglah. Anakmu mau nenek. Anakku sayang. Neneklah biar cepat besar. Janganlah. Allah Akbar, Masya Allah. Mending gua umumkan dulu deh teman-teman yang mau idul kurban. Silakan Kurban hubungi kami ya, yang idul kurban sebentar lagi nih. Tanggal berapa ya? Idul Adha Kurban ya? sapi, Guruda kok kurban anak sih? Iya, sorry. Kurban anak sapi yang sudah dewasa. Iya. Itu Bang Andi. Gitulah. Ya tapi memang kan hasil diskusi kita selama ini kan kalau Yudaisme itu kan korban hewan. Tapi mereka ini itu masih belum sempurna. Harus ada darah manusia. Ya, kan itu memang yang sering kita dengar. Jadi nggak ada masalah sih itu. Kalau korban manusia gitu. Iya. Korban anak. Iya. Bukan udah dewasa dia. Oh, dewasa, udah dewasa. Ya. Makanya Iya, disuruh. iya maksudnya sapi dewasa, Gurunda, sapi dewasa. Sapi dewasa. Tapi ngomong-ngomong anak sapi nyusu juga kan? Nyusu. Nah itu ya. Terus kenapa tadi situ tertawa? Tapi harus yang sehat. Nah, sehat. Kamu suka juga? Anakku sayang. Ais. Nanti di lagi orang Bang Andi nggak mau. Sadly, baru kali ini dia suruh saya sinden juga nih. Suka ternyata lagunya. Allahu Akbar. Silakan naikkan teman kita yang masih mau belajar. Ya silakan Kang Dito, Kang Pandi dinaikin oten-otennya dan di share-share ya teman-teman, bantu di share juga. Kayaknya berat emang tema ini, sampai si Meme Bos aja debater kawakan, debater zaman di Jum menyerah. Saya menyerah aja, saya kalah Bang Juma artinya. Weh. Si Meme itu orangnya jujur loh. Iya. Ini ada Pak Safrizal, dari tadi udah beberapa kali minta naik, kita naikin dulu aja lah, ambil kalau nunggu yang oten naik. Ya Pak Safrizal Hasibuan, selamat malam. Kawakan debater zaman di Jum menyerah. Saya menyerah aja, saya kalah Bang Juma. Tapi tetap saya support. Bang Juma saya support. Ya kasih kendor. Ya Donat, Bib, selamat malam.
Bang, 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 diam. Oh dia Ayo, yang tip Kristen, yang Kristen. layar, kepencet permintaannya gitu. Suprot terus, suprot. Iya, ini saya open cam. Teman-teman yang punya autoclick ya, seperti ini nih, pasin di kosongannya. Nih di tempat sini nih, di atasnya tuh. Kalau di tempatnya kan berubah-berubah tampilannya. Pleset jadi request ya, support. Cepet banget kan, Akang 325 Kak tuh, kuat nah ini. Ya teman-teman yang nonton, silakan naik. Masa sih di sono tadi saya buka sendiri, ngantri nonton tuh. Masa udah robek dibiarin, kesinilah biar dilas. Yuk. Ini ada si RD nih. Ya RD, selamat malam dari Kristen atau Muslim? Dari radio dalam dia. Oh radio dalam. FM berapa? Di radio dalam kan Jakarta Selatan situ. Oh kirain ini penyiar frekuensi radio FM. Dia turun Bang Andi. Anak Jaksel gitu. Yuk. Tuh ada anak radio dalam di bawah tuh, Bang Wan. Oh iya. Belakang Pondok Indah Mall. Ya suprot aja kalau nggak berani naik ten, suprot ten. Memang harus dibarbarin Bang Andi. Saya tadi itu nunggu juga lama kan, saya barbarin. Suprot terus, jangan kasih kendor, jangan kasih los. Ya, Lucu juga tuh. Buwe, selamat malam Buwe. Buwe Mariman, selamat malam. Bang Mariman, Bang, Abang, selamat malam Bang Mariman. Halo. Aduh. Tetap semangat belajar ya nak. Mama di sini tetap suprot. Tetap selalu suprot kamu. Suprot. Tetap semangat belajar. Jangan kasih kendor. Jangan kasih longgar. Jangan kasih los. Bukannya masih Ayo panjang support gitu. teman-teman yang belum follow host dan yang lainnya silakan di follow ya. Ini muslim semua di atas. Silakan yang masih ada tanda plusnya silakan hilangkan tanda plusnya dengan cara diklik ya teman-teman ya. Lanjut Kang Yito, ada yang mau minta naik tuh. Nggak ada. Kalau di tempat host berarti itu akunnya private, langsung aja dijambak. Jadi kalau akun private itu moderator nggak bisa kelihatan, Kang. Naikin aja, Kang. Aku share dulu lah. Penistaan agama melalui akun YouTube miliknya. Petugas dari Jember menangkap tersangka di Kabupaten Badung, Bali beberapa waktu yang lalu dan membawa ke Jember. Senin siang kepolisian Resort Jember menghadirkan tersangka berikut barang-barangnya. Pelaku bernama Ronald Ignatius ini merupakan warga Kaliwates yang menyebarluaskan kontennya dan menyebut Nabi Muhammad merupakan tokoh fiktif. Video berdurasi 10 menit 19 detik ini diposting. Kebuka mic-nya ya, sorry. Nggak apa-apa itu penangkapan si itu ya si siapa? Donald. Si Donald yang Unitarian itu Bang Andi ya? Bukan. Donald Ignatius.
Ya, terlupakan. Selamat malam. Terlupakan. Selamat malam. Udah duduk gak sih? Hilang dia. Yuk, di share-share teman-teman, di repost supaya tembus FYP-nya dan dilihat sama oten-oten. Oten yang berani cuma ngintip, dilihat dari luar aja dia. Berat, temanya berat. Itu yang mau syahadat itu semalam kemana, Bang Pandi? Gimana? Ada kabar Akang? Belum ada. Di DM, coba di DM. Siapa tahu nunggu semalam nunggu Bang Juma kan? Siap. Kasihan. Yang semalam itu Kang Dito. Ayo dibantu tab-tab layarnya di gaspol teman-teman, di share-share ke oten-oten ya. Itu di bawah banyak oten nggak bisa kejambak ya Kang Dito. Ya, Piliang. Selamat malam Piliang. Assalamualaikum, maaf kepencet Akang. Lagi Oh, ngetek siap. itu layar. Oke, siap. Tolong turun Makasih ya, ya, Bang. Bang. Yuk. Ayo naik, kita diskusi baik-baik. Atau teman-teman di bawah mau bertanya silahkan. Ibu Ina, Ina, selamat malam. Ibu Ina. Ya. Banyak yang kepencet. ini kira-kira kalau LAI ini ya, Lembaga Bible ini revisi ulang, dihilangkan semua istilah Islam, kira-kira apa yang terjadi ya? Sampulnya dikembalikan ke aslinya menjadi Bible gitu, Bible atau Biblika, Biblos gitu sebagaimana bahasa originalnya ya. Dihilangkan semua kata Allah Rasul aja deh dihilangin gitu. Menurut kalian semua apa yang enggak goyang tuh? Karena saya lihat pendeta-pendeta juga udah pinter kok, sekolah tinggi-tinggi, tapi tetap aja mau tipu-tipu jemaatnya demi perpuluhan. Goyang teman-teman kalau di revisi tanpa ada istilah Al-Quran di dalam, goyang mereka. Bakal produk LAI nggak laku, saya jamin itu. Justru inilah yang membuat LBI ini, Lembaga Bible Indonesia ini nggak mau merubahnya. Ya bukan masalah benar dan tidak benarnya, tapi ini dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan harga diri dan jati diri yang penting itu. Karena kalau muslim itu jati dirinya jelas. Dimanapun dia berada, di negara manapun dia, bahasa apapun negara itu, jati diri seorang muslim itu yang nggak pernah beradaptasi gitu ya, berinkulturasi dengan budaya setempat. Tetap kalau sholat ya baca Al-Quran. Mau Anda di Jepang, mau Anda di Burundi, tetap sama pakai Al-Quran di sana.
Berbeda dengan di negara-negara lain. Di luar negeri itu Bible terjemahkan misalnya ke bahasa Inggris, tidak ada kata Allah di sana kan gitu. Ya kalau di Indonesia ya berubah. Kenapa ya mayoritas Islam harus disamarkan? Karena tujuannya adalah umat Islam yang harus dimurtadkan. Itu kan yang ingin dicapai di sana. Jadi terjemahan ini ada intrik misionarisnya. Tidak mau memperkenalkan jati dirinya. Itu teman-teman. Bukan noten itu. Ya untuk itu saya himbau kepada teman-teman Kristen harus kritik. Apa benar nih terjemahan lu ini? Apa sesuai dengan original teks begitu? Kenapa terjemahan di Indonesia ini kok cenderung ada keislamannya gitu? Padahal Anda kan bukan Islam. Sampulnya aja kemana itu? Alkitab. Alkitab nama lain dari Al-Quran. Hanya di Indonesia loh. Dengan beberapa negara sahabat Asia Tenggara ya. Pakai produk LAI. Coba Anda keluar yang miliaran orang Kristen di sana, nggak ada yang pakai Alkitab, nggak ada. Semua pakai Bible. Kalau Kristen Arab, apa yang dipakai? Bukan juga Alkitab. Muqaddas ya dipakai di sana. Jadi Kristen itu di mana negara itu ya seperti budaya negara itu, bahkan sinkron disesuaikan dengan bahasa setempat. Buktinya Yesus itu di beberapa negara berbeda dengan penyebutannya gitu. Bayangkan loh sampai di Indonesia gitu ya, seorang anak manusia namanya Yesus diterjemahkan menjadi anak Allah. Padahal kita di Al-Quran Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini kan akrobatik banget gitu. Ini sangat akrobatik menerjemahkan. Nah ini juga harus menjadi konsentrasi kita semua. Terutama saudara kita Kristen sudah banyak yang tersadarkan kok. Bahwa ini benar-benar ngaco gitu loh. Jadi mereka banyak sudah memisahkan diri, tidak mempergunakan lagi produk lembaga Bible Indonesia ini. Nah yang make-make ya ayolah belajarlah sedikit. Tujuannya supaya Anda ini punya jati diri. Sebagaimana Hindu Buddha kan punya jati diri masing-masing. Gak ada perdebatan di sana. Ya baru kita keluarkan, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tapi kalau Kristen belum bisa dikeluarkan, bagimu agamamu, bagi kami agama kami belum, karena belum tersadarkan. Harus sadar dulu, baru pakai jurus itu. Kita harus edukasi dulu. Ya kalau seperti Hindu dan Buddha baru bisa itu lakum dinukum waliyadin. Gitu. Siapa ini Dedi? Ya ini Dedi. Selamat malam Dedi. Dedi, selamat malam. Bang Dedi. Dedi Twin. Bang Dedi, selamat malam. Dedi. Turun Kang. Iya. Siapa namanya semalam tuh yang mau syahadat tuh Yosua ya? Iya, Joshua. Udah saya undang, belum direspon.
Ya mudah-mudahan stay. Semalam sampai ketiduran nunggu. Ini Kang, yang paling diwaspadai juga nih ya. Teman-teman perlu paham nih ya, semua penggemar diskusi lintas agama ini yang di Komal maupun di YouTube, waspada kepada akun-akun palsu. Terutama mempergunakan nama Bang Juma disalahgunakan. Itu harus diwaspadai. Kalau bisa diblokir lah, nggak usah dinonton, nggak usah dibagi. Udah bisa nonton, oh bukan ya, blokir. Jangan lagi di-share kepada temennya. Nah begitu. Ya Akang, aku di bawah aja ya. Biar teman Kristen ada 2 kursi. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu di DM ya. Apa Kang? Siap, nanti saya DM. Di bawah bilang nih, lanjut debat sama siapa ya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini si Tritunggal? Waalaikumsalam. Udah bubuk barusan kabur, tapi mengakui saya menyerah, saya kalah kali ini. Ah, bagus. Moga pada jujur lah hotel-hotel inilah. Abdul, itu covernya doang kali di depan Al-Quran, dalamnya Amsal. Carkai, selamat malam Carkai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Bang, salah pencet. Oh Bang. siap. Maaf. Oke, makasih ya Bang. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Memang harus ada di ini dulu, dipanasin dulu Bang Gores. Ngeri, Bang Gores, panasin Bang Gores. Yuk. Yang di atas telah perang semua. Jangan kalian tertipu daya oleh ajaran-ajaran cinta-cinta berhala di luar sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman mengenai perbedaan kemahaannya dengan berhala-berhala ini. Salah satu contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian bisa temukan di surah Al-A'raf ayat 194. Allah berfirman di sana, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Jadi ketika kalian melihat ada yang dituhankan, segeralah kalian pergi ke kaca, bertelanjang diri. Lihat badan kalian seutuh-utuhnya. Lalu kalian bandingkan badan kalian dengan berhala tersebut. Kalau itu berhala sama seperti kalian, ada penisnya, sudah pasti itu adalah berhala kawin. Mau ajarannya dibagus-bagusin seperti apa, selama berhala itu ada burungnya, tetaplah berhala. Itu ikhwan. Jangan kalian tertipu. Jadi kalian janganlah sedih ketika ada para penghujat mencoba mengfitnah ajaran yang mulia ini yang datang dari Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian jangan bersedih. Sebaliknya kalian harus tertawa kepada para penghujat itu karena mereka menyembah berhala kawin. Apalagi yang lebih CABUL selain Tuhan yang suka dikawini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, Oke, ini sudah ada yang Widodo. Selamat malam Widodo. Bro, Widodo. Browi. Selamat malam. Selamat malam. Widodo. Udah duduk lu. Chat kayaknya.
Waduh, ini suara Buya Sakur tadi ya? Nggak masalah pencet. Kalau formasi kayak gini ya kayaknya gemeter deh naik gitu. Kecuali orang nyasar, wander dah. Belum lengkap orang Bang Andi. yang banyak utang pinjol. Harus ditambah sama Bunda Rahma dan Bunda Mila baru lengkap itu. Mantap. Ini Paman ada Alu. Mendra. Paman Alu, selamat malam Paman Alu. Mendra apa ini? Ya, selamat malam teman-teman semua. Iya, apa kabar Bang? Sehat walafiat. Mantap. Abang masih di Protestan apa udah Katolik? Saya masih di Protestan, Bang. Enggak ada rencana pindah Bang? Tapi Protestannya di karismatik, Bang. Oh, lari ke karismatik. Karismatik itu Bang Andi ada yang ini ya apa namanya bahasa kudus itu ya Roh Kudus itu bahasanya ya. Enggak, bahasa roh. Iya, bahasa roh. Sikir beraba gitu. Coba Bang Hendra. Enggak, kalau itu bahasa roh yang dihafal itu enggak ada, Bang, diajarkan di dalam Alkitab itu, Bang. Oh gitu. Ya, jadi kalau ada kayak misalkan gereja GBI bisa menghafal Roh Kudus, ya nggak tahu dari mana mereka itu belajar bahwasanya itu tidak ada dituliskan di Alkitab kita bisa belajar bahasa Roh Kudus. Bang Mandrai, ini temanya di atas nih, duo Kristus. Abang bisa membantah nggak? Enggak, saya mau ini kan saya kan kalau gabung komal-komal kayak gini kan biasanya pasti makin seru, Bang. Walaupun saya bukan ahli teologi atau bukan ahli kitab. Saya mau pertanyakan pertama ini, Bang. Kok banyak kali kalian ini, Bang, sesama muslim semua ini? Itu yang saya maksud. Ini pertanyaan pertama, Bang. Apa sih? Karena roomnya room Muslim, Bang. Kalau roomnya Enggak, Bang, Kristen jadi- ya yang banyak Kristen. Gitu. Enggak, jadi kalau room Kristen itu saya tahu dia pasti dia punya komal nih ya, Bang ya. Punya komal. Dia mengundang Kristen, jadi dia tidak mengizinkan naik seperti misalkan sesama Kristen. Nanti jatuhnya menggosip, Bang. Gosip kan dosa, Bang. Nggak usah lah jadi pengamat komal Bang. Mending aja kalau mau diskusi ayo, kalau mau bertanya ayo. Enggak, ini kan saya pertanyaan santai ini, Bang. Jadi maksudnya banyak-banyak amat satu kelompok gitu maksudnya. Ya karena Kenapa, Bang? Indonesia mayoritas Islam Bang, mau apa lagi? Oh begitu, Bang ya. Jadi dengan berdasarkan mayoritas ini makanya rame-rame kayak gini, Bang. Iya, coba kalau Anda ketemu sama Kristen, apa yang ini Anda bahas? Misalnya nih, buka komal nih. Kristen itu banyak jenisnya. Katolik nggak bisa ketemu dengan Anda. Protestan dengan karismatik, Anda juga perbedaan. Terus Oneness masuk, ya Anda yang ribut sendiri. Makanya itu Anda susah untuk bersahabat sesama Kristen. Karena berbeda konsep, Bang. Enggak, maksudnya yang saya itu kena perhatikan kan tadi kadang-kadang kena kan. kadang-kadang, Bang, jadi yang saya perhatikan malah menggosip itu doang kan, padahal gosip itu kan dosa. Nggak ada gosip. Mending sekarang Abang belajar. Kenapa Anda masih Kristen karismatik? Kalau itu kan hak orang lah. Abang juga sebagai Muslim, hak Abang. Abang Manalu percaya nggak kalau Yesus itu terkutuk di tiang salib? Ntar dulu, Bang, lagi ini. Sebentar ya. Ke situ ntar dulu. Nih, baterainya udah. Ternyata kan saya habis naik ini, saya habis komal, Bang. Jadi saya itu benar-benar tadi apa namanya? Bang, Yesus itu anaknya Maria mulia atau terkutuk, Bang? Terkutuk bukan karena dia terkutuk, Bang. Dia bukan karena kesalahan dia, tetapi karena kesalahan manusia kan itu, Mas. Enggak, bukan itu saya tanya. Anaknya Maria ini mulia atau terkutuk? Oh, itu maksudnya. Oh, itu mulia, Bang. Mulia. Terus yang terkutuk di tiang salib anak siapa? Itu dia terkutuk menanggung dosa, Bang. Beda konteksnya, Bang. Bukan karena terkutuk karena kelakuannya, bukan karena kelakuan manusia yang dia mau selamatkan gitu. Oh, jadi kamu ini berdasarkan kamu berdosa, kamu kutuk anaknya orang yang mulia ini gitu?
Maksudnya gimana? Coba. Jadi karena kamu dosamu banyak, supaya dosamu ditebus, kau kutuk orang mulia ini, begitu? Bukan saya mengutuk, itu pilihan dia sendiri, pilihan kehendak Allah itu sendiri. Jadi bukan saya mengutuk dia, Bang. Terus siapa Gak ada yang kuasa mengutuk? Terus siapa yang mengutuk Yesus? Mengutuk Yesus itu dia terkutuk, Bang. Terkutuk, menanggung kutuk, bukan terkutuk, maksudnya menanggung kutuk yang harus dibuat Terkutuk manusia. tulisannya, Bang. Tulisannya terkutuk, Bang. Iya, jadi dia menanggung kutuk yang harusnya ditimpahkan kepada Anda dan saya, gitu, Bang, gitu. Jadi dia menanggungnya. Menanggung dia terkutuk supaya- nggak kalau dia menanggung kutuk? Apa dia terkutuk? Itu, Bang, kan kiasan supaya nanti kita memiliki kesempatan yang kedua untuk beroleh kembali ke kemuliaan Allah, Bang. Kurang lebih seperti itu. Bang, Nah, karena Adam yang pertama sudah tenggelam ke dalam dosa dan dibuatlah hukum Taurat saja yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, seperti kalau kita mencuri nih, potong tangan, penggal tangan, Banjuma, mata masuk menyesatkan, Banjuma. congkel mata. Karena itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, karena Tuhan tahu itu tidak mampu dilakukan. Yesuslah yang menanggung itu semua supaya ada jalan berikutnya atau hukum yang baru yang disiapkan untuk diikuti oleh manusia di masa Yesus setelah dia selesai melakukan tugasnya di dunia ini. jadi Yesus yang kau sembah itu terkutuk ya? Terkutuk karena dosa manusia. Iya, artinya Tuhanmu terkutuk, betul? Iya, terkutuk karena dosa Oke, manusia. udah cukup. Oke. Ya, tempatnya orang terkutuk di surga apa neraka? Kenapa? Tempatnya orang terkutuk di surga atau neraka? Harusnya di neraka. Oke, jadi Tuhanmu di neraka ya? Dari neraka dia sudah melihat Kenal neraka aja itu. dia, udah res, kesian dia. Maju. Kok jadi keroyokan? Jangan gitu dong. Kita dulu lah. Jangan keroyokan. Jangan langsung ke yang lain. Kagak, udah lu, saya udah selesai bang, Anda jujur udah gitu loh. Oh, ya udah. Kalau sampai di situ saja sudah. Nggak apa-apa, Bang. Santai. Saya nggak mau menggali lagi, Anda udah jujur, masa saya harus jatuhkan abang udah jatuh sendiri? Memang orang Kristen orang jujur, Bang. Nggak munafik orang Kristen, Iya. Bang. Pengikut Yesus nggak jujur. Baru kali ini saya temukan Kristen jujur kayak Anda, Tuhannya terkutuk, Iya, Bang. Tuhan kamu di neraka gitu loh. Tetapi kan keluar dari neraka. Siapa yang ngeluarin? Buktinya dia bangkit. Kan ada ayatnya juga itu. Kalau abang mau baca Alkitab, pasti abang lebih ahli Alkitab, ahli Taurat, ahli Parisi. Hebat juga ya Tuhanmu di neraka ya. Itulah buktinya bahwa dia masuk ke dalam maut. Kasihan dia. Masuk ke dalam maut, tetapi dia bisa keluar dari maut itu. Itu buktinya bahwa dia berkuasa, Bang, atas maut. Dia menang atas maut. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan neraka, mengerusak neraka itu. Itulah buktinya dia bisa keluar dari neraka itu, Bang. Kita sapa dulu. Lanjut. Tri itu 3 kan. Selamat malam. Iya, saudaraku, selamat malam. 3. Sabar dulu. Ini ada sebelah abang ini loh. Masa nggak tengok ada tamu ini sebentar. Pak Oh Tri. iya. Saya nggak lihat. Kelihatannya takut banget dikeroyok. Nggak ada. Kami ini satu persatu gitu. Nggak main ngomong semua. Nggak. Sabar dulu. Jangan takut, Pak. Jangan takut, Pak, ya. Sabar, Pak Mendra. Ini Tri ada orang nggak? Kalau nggak ada dibawa dulu ya. Oke, Pak Mendra. Oke. Abang Dazuma monitor. Bang Zuma. Kita edukasi lagi dia. Bro, itu Yesus Tuhan ya bro ya? Paman dulangnya. Kalau menurut Alkitab Tuhan. Di umur berapa Yesus sudah Tuhan? Mulai jadi Tuhan di usia berapa? Sebelum dia turun ke dunia, dia sudah menjadi Tuhan, Bang. Oke. Dia turun ke dunia lewat mana, Bang? Lewat kuasa firman. Lewat kuasa firman. Maksudnya gimana? Lewat kuasa firman. Maksudnya gimana? Ya kan karena Allah berfirman, makanya dia keluar dari seorang wanita yang kudus. Lewat seorang wanita. Itu kan kuasa firman. Jadi yang dikandung wanita ini siapa?
Ya itu firman itu, kekuasa firman itu ada seorang Yesus di kandungan seorang Bunda Maria. Oh, Yesus yang dikandung. Berarti Tuhanmu pernah dikandung gitu ya Bang ya? Ya pernah dong. Ya namanya juga tercatat. Berarti Tuhanmu pernah ada dalam kandungan gitu loh Bang. Betul, betul. Waktu dalam kandungan dia sudah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan? Sebelum di dalam kandung pun sudah jadi Tuhan. Berarti Tuhan pernah ada di dalam kandungan gitu ya. Yang mengandung Tuhan siapa Bang? Abang kan udah tahu, nggak usah ditanya-tanya lagi Bang. Abang udah tahu. Oh iya, Bunda Maria, lupa gua. Berarti Bunda Maria mengandung Tuhannya gitu ya. Betul. Jadi Tuhannya Maria itu siapa Bang? Iya, ya itu yang di kandungannya dia. Oh, Ribet amat, Bang. Tuhannya Maria, isi kandungannya Maria. Heeh. Berarti Bunda Maria itu Tuhannya adalah anaknya Maria gitu ya. Anaknya Allah. Firmannya Allah itu. Yang punya yang beranak siapa? Itu hanya kiasan coy. Walaupun dia lewat dari Bunda Maria, itu kiasan coy. Yang dilahirkan Maria itu anaknya Maria atau anaknya tetangga? Ya anaknya Maria, tetapi Anaknya itu juga Tuhannya Maria. Jadi Maria punya anak namanya siapa? Yesus. Tuhannya Maria siapa? Yesus. Jadi anakku adalah Tuhanku gitu ya. Betul. Betul. Coba nyanyi Bang. Anakku Tuhanku gitu coba aja. Gak ada lagunya Bang. Ada. Gak ada di lagunya gitu istilahnya buat dinyanyikan. Buat gak tahu, mungkin udah ada yang ngarang ya udah dinyanyikan aja yang tahu mah. Itu aja. Jadi dari bayi sudah Tuhan dia ya. Sebelum jadi bayi udah jadi Tuhan, memang berdasarkan dari Allah dia datangnya. Jadi yang menciptakan Bunda Maria siapa? Allah. Bukan Yesus. Segala sesuatu yang diciptakan Allah melalui firman, melalui Yesus yang menjadi firman yang menjadi manusia. Yang menciptakan manusia itu ya Yesus. Yesus. Sama Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan Maria. Iya betul, karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman Jadi Allah yang menjadi manusia. Menurut Anda jadi anak menciptakan ibu ya? Tidak ada masalah itu, karena memang begitu. Iya, nggak ada masalah buat abang, nggak apa-apa. Kita nggak nyari masalah kok bang. Iya, makanya. Mana lebih duluan ada? Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya lebih tua Yesus lah jauh. Mana lebih tua Maria daripada bayinya? Di saat sebagai manusia ya lebih tua Maria lah. Lah kok kebalik-balik? Kan ada konteksnya. Kalau sebagai manusia ya dia berbicara manusia, ya kan dia pernah bayi. Oh, berarti bayi itu bukan Tuhan. Bayi itu bang kiasan, abang biar abang pernah paham aja. Iyalah. Karena memang itu dasar kehendak Allah itu sendiri. Bang, harus bayi dengan itu, begitu caranya. tanya, bang, bayi itu Tuhan atau bukan bayi itu? Tuhan. Tuhan. Mana lebih tua Tuhan bayi daripada Maria? Secara manusiawi dia lahir ke dunia lewat Maria dengan umur setelah lahir ya, mulai dari kandungan. Secara manusiawi lahiriah ya lebih tua Maria. Tetapi lebih secara tua, ilahi jadi menurut Anda Yesus itu sudah ada sebelum Maria ada. Berarti menurut Anda lebih tua Maria daripada Tuhan? Itu secara manusia, secara lahiriah. Lagi ini aja bang, mana lebih tua Maria daripada Tuhan? Ya kan ada dua konteks, beda ini ya. Kalau secara ilahi dia itu sudah ada sebelum Maria ada. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria? Iya dong, kalau secara ilahi. Oke. Berarti lebih tua anak daripada ibu. Secara ilahi. Ya kan kenyataannya lebih tua mana nih bang? Kan ada tuh yang dilahirkan iya, Maria kalau tuh. secara ilahi lebih tua sebab dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Firman itu yang menjadi manusia. Tetapi secara manusia, dalam konteks manusia, Yesus itu sebagai anaknya Maria. Ya kalau kita melihat dari manusiawinya, manusia yang lahiriah, secara lahiriah, iya lebih tua lah yang namanya orang tua daripada seorang anak.
Kan gitu. Terus anaknya Maria ini Tuhan atau manusia anaknya Maria? Ya tadi udah ditanya dijawab, masa nggak pintar-pintar abangku ini Ya, gimana pindarin sih? saya dong bang. Kan abang sendiri Iya, yang maksudnya- muter-muter. Ini kan abang bertanya ulang-ulang itu lagi kan. Bang saya Manalu, Bang Manalu waktu kecil pernah jatuh nggak? Janganlah kayak gitu bang, nanti ngecekin jangan. Nggak boleh. Disimpulkan dulu nih, anaknya Maria ini Tuhan atau manusia bang? Tuhan dan manusia, paham nggak bang? Oh jadi anaknya Maria dua macam. Nah itu makanya dua konteksnya lihat. Oh konteksnya dua mana. macam, ngomong dong dari tadi anak Maria dua macam, Tuhan dan manusia. Gitu dong. Kan langsung rame bang ini, langsung rame penonton. Tadi 1.000 doang nih, sekarang 1.000,4 nih. Yang apanya Yesus yang Tuhan bang? Maksudnya apanya gimana ini bang? Yang Kan menjadi jelas punya, Yesus Tuhan. punya jasmani, punya rohani. Apanya? Apakah jasmaninya Tuhan juga? Secara jasmani bang, dia itu sudah juga menjadi Tuhan karena dia tidak pernah bercacat celah bang. Jadi segala orang yang bercacat celah harus mempertuhankan orang yang suci, kudus, benaran, tidak ada dosa di dalamnya bang. Nah, Jadi Yesus ini jasmaninya Tuhan, rohaninya Tuhan, semuanya Tuhan gitu ya. iya gitu Nah, bang. jadi anaknya Maria itu Tuhan. Betul. Mana lebih tua Tuhan daripada Maria? Secara ilahi itu saya bilang tadi lebih tua Tuhan bang. Muter-muter Ya artinya Nanya. lebih tua anaknya Maria yang namanya Yesus daripada Maria kan gitu. Itu terserah abang. Kalau Ya, pemahaman kenyataannya saya yang begitu, penting. abang. Kenyataannya kan gitu, abang sendiri yang ngomong tadi. Ya lanjut. Lanjut ya. Terus siapa Tuhannya Maria waktu punya anak bayi? Siapa sembahannya Maria? Sesembahannya Maria itu Allah bang. Bukan Yesus. Karena kan belum di saat itu kalau sesuai Alkitab bang dikatakan Tuhan, juru selamat. Jadi dia selama di kandungan sudah disebut juru selamat, sudah diberitakan. Enggak, yang disembah Maria bahwa itu ada loh. di kandungan itu juru selamat. Jadi Maria Maria ini waktu sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang di kandungannya bang. Iya, artinya waktu Maria mengandung Yesus, yang disembah Maria adalah isi kandungannya, betul? Betul. Jadi Bunda Maria menyembah isi kandungannya kan gitu. Betul. Oh, gitu. Jadi terus waktu dilahirkan jadi bayi, Bunda Maria menyembah bayi kan gitu, menurut kamu? Ya pasti karena kan Tuhan dia. Nah, gitu dong, jujur jadi cepat kelar. Ya. Menurut kamu semua keluarganya Maria kan menyembah bayi itu ya? Ya pasti bang, karena memang udah perintah juga dari malaikat kan bahwa dia adalah Mesias. Kalau bayi itu lagi tidur bang, bagaimana mau disembah kalau lagi tidur? Karena tidak pernah dicatat dia lagi tidur istilahnya sewaktu bayi. Saya nggak tahu. Jadi menurut anda kalau Jadi nggak nggak bisa saya jawab, tertulis, Bang. jadi menurut anda kalau nggak tertulis bayi Yesus nggak pernah tidur ya? Ya karena memang nggak ada dicatat di situ tertidur kan Oke. gitu. Kalau dikasih ASI pernah nggak bang dikasih ASI? Karena nggak ada dicatat juga dia kasih ASI bang. Ada tercatat bang, kalau ASI ada. Kalau ada boleh dibacakan biar saya paham juga karena mungkin saya kan nggak pernah dengar gitu. Ada bang. Abang nggak pernah baca ya? Belum, mungkin pernah tapi lupa atau gimana. Pokoknya seingat saya nggak pernah bang gitu. Bang, di Lukas 11:27 ada bang. Lukas 11. 27. Sebentar bang. Ya bang. Nah, bagus ini mau buka Bible dia. 11 ayat 27. Ya bang. Bang. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Oh iya bang, terbukti bang. Nah, ada kan? Ada. Nah,
Berarti Tuhan pernah disusui oleh ibunya kan gitu. Ya betul bang. Jadi kalau Berarti itu disusui, kalau sambil disusui bisa disembah nggak bang? Itu kan secara manusiawinya bang. Kita nggak bisa lari dari konteks itu bang. Secara manusiawi berarti emang benar. Berarti 100% Yesus itu kan lebih meyakinkan bahwa dia memang manusia 100% bang. Oh, berarti manusia 100% berarti dia bukan Tuhan dong. Tuhan juga 100%. Oh, berarti Yesus 200%. 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, berapa persen itu semuanya tuh? Kalau ditambah, kalau di matematika itu jadi 2%. 200% ya. Nah, Apanya yang 100% manusia bang? ya itu buktinya tadi ada buktinya abang yang abang saya bacakan tadi kan itu buktinya bahwa ini benar-benar makin membuktikan bahwa dia adalah manusia yang juga sebagai bayi dia disusui dan juga dia pernah haus dan lapar. Jadi Yesus ini bercampur ya antara manusia dan Tuhan ya? Kalau itu tepat bahasanya. Oh tepat. Nah waktu dia menjadi Tuhan apa yang dia kerjakan? Sewaktu dia menjadi Tuhan apa yang dia kerjakan? Banyak bang, nggak bisa diucapkan satu persatu itu banyak banget. Satu aja contohnya. Atau saya kasih contoh. Boleh. Misalnya dia Banyak menghidupkan. soalnya saking banyaknya, kadang kita bingung mau mengucapkannya. Banyak Misalnya karyanya. dia menghidupkan orang mati lah. Oh itu mah Nabi pun artinya manusia hanya sekedar manusia pun bisa bang, itu mujizat saja itu. Tetapi dia itu sebagai manusia, sebagai Tuhan yang dia kerjakan itu, dia berhak mengampuni dosa bang. Oh mengampuni Ada ayatnya. dosa. Siapa lagi yang berhak mengampuni dosa kalau bukan Tuhan? Kan itu logikanya. Yesus itu mengampuni dosa itu caranya bagaimana bang? Harus di santai-santai aja atau harus dikutuk dulu di tiang salib? Bagaimana caranya bang? Ya kalau di dalam Alkitab kan kalau orang istilahnya bertemu dengan Yesus dengan cerita di dalam Alkitab itu lalu ada yang merapat atau mendekat kepada Yesus minta disembuhkan atau sebalap dan mungkin karena memang penyakit itu terjadi karena dosa maka Yesus sering mengatakan dosamu telah diampuni. Dan kalau begitu Yesus nggak perlu mati di tiang salib dong, cukup dia mengampuni saja. Ngapain harus mati-mati terkutuk bang? ya itu dasar kehendak Allah mau gimana bang? Mau kita ngatur Allah? Loh kan Tuhan loh. Emang Tuhanmu ada berapa sih? Ya kalau kita nggak mau ribet bang, Tuhan itu nggak perlu menciptakan manusia, simple sebenarnya. Kalau mau nggak mau ribet. Enggak, Tuhan kamu ada Tuhan berapa? itu- Memang kau ada Allah lagi disebut-sebut. Tuhan itu nggak perlu menciptakan Adam. Setelah Tuhan menciptakan Adam, malah ribet urusannya sebenarnya. Makanya kalau kita mau berpikir, sebenarnya nggak perlu diciptakan manusia supaya tidak ada yang buat dibakar nanti di neraka. Ya kalau gitu abang berhenti aja. Kalau abang menyesali itu, abang berhenti aja jadi manusia bang. Masih banyak kok teman abang di atas pohon. Makanya abang tadi mempersoalkan, kalau dia Tuhan kenapa tidak begini, tidak begini. Jadi kan abang mau menyimpelkan Kan pemikiran tadi Tuhan, abang kita nggak bisa. ngomong, Yesus itu mengampuni dosa. Waktu dia masih Ya. hidup. Kenapa harus Anda matikan terkutuk baru mengampuni dosa lagi? Ya itu memang dasar begitu, itu bagian daripada pekerjaan Yesus. Karena abang tadi mempertanyakan pekerjaan Yesus. Itu bagian dari pekerjaannya bang. Belum lagi nanti dia mempekerjakan penebusan, karya penebusan. Belum lagi yang maka saya bilang banyak yang dikerjakan Yesus. Tidak bisa diucapkan satu persatu. Bro, Tuhan kamu ada berapa sih? Tuhan saya ada satu, Siapa namanya? Yesus Kristus. Oh, berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Kami tidak disuruh menyembah bapaknya Yesus bang. Kami disuruh menyembah Yesus Kristus. Oh jadi bapaknya Yesus nggak disembah, yang kau sembah Yesus. Karena kalau kami menyembah Yesus, itu sudah kehendak Allah Bapa itu, sehingga kami sudah menyembah Allah Bapa itu. Tapi itu, Yesus Bang. itu waktu di dunia dia berdoa, bersujud kepada bapaknya. Bagaimana itu? Ya karena memang dia punya Bapa yang menjadikan dia lewat firman itu, membuat dia Berarti berinkarnasi Yesus- menjadi manusia. Kalau begitu Yesus hamba Bapa dong, hamba Tuhan. Memang ada ayatnya kok. Dia hamba dan anak dan juga dianggap dia Nah, yang anak mana yang sulung. kau sembah? Hamba atau Tuhan yang kau sembah? Allah yang menyuruh saya harus menyembah Yesus. Mau gimana, Pak? Di mana Bang? tertulis?
Di mana tertulis Bapak menyuruh Bapak di surga menyuruh Jangankan- menyembah Yesus? Oh, jangan. Nah, sebentar sabar ya. Ya. Saya cari dulu bang. Cari, Bang. Keingatan saya terbatas abangku. Jadi saya harus cari dulu sebentar. Di Matius Sebentar, Ini Bang. Batak ini Muslim apa Kristen? Batak. Batak Muslim apa Kristen? Batak. Res, kau masuk dulu, Res. Di mana Bang? Jawabannya di Matius 7 Bang. Matius 7 itu 21 sampai 23 Bang. Bang, ada lebih jelas. Jadi Allah sendiri mengucapkan ke Yesus bahwa dia itu adalah Allah. Allah sendiri yang mengutus dia mengucapkan ke Yesus, mengatakan Yesus adalah Allah. Itu sampai menganggap kesetaraan dirinya dengan Yesus. Ada Bang. Bapak dan Yesus sama atau Jadi- beda sih, Bro? Bro, Yesus sama Bapak itu beda atau sama? Kalau tidak sama Bang, kami tidak menyembahnya Yesus itu karena memang sudah menjadi kesetaraan dengan Allah Bapa itu, makanya kami menyembah Yesus. Kata setara itu ada berapa oknum Bang kata setara? Kalau setara itu berarti ada 2 oknum di sana Bang. Oke, antara siapa? 2 oknum itu siapa? Iya bapaknya yang berfirman dan firman itu yang membawa Yesus. Oh, Jadi ada berarti Bapak. Yang setara Allah adalah Bapa. Bapak, yang setara adalah Bapak dan Yesus kan gitu. Nah, gitu. Nah, yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Kalau kami mempertuhankan Yesus Bang, nggak ribet. Udah mempertuhankan Yesus. Jadi Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Itu urusan Yesus itu Bang. Urusan Yesus yang Urusan jelas Yesus. kami mempertuhankan Yesus. Gitu Bang, benar. Seperti itu. Walaupun Urusannya Allah Bapa itu Yesus, Tuhan. ini urusannya Yesus waktu di dunia dia menyembah Bapaknya loh. Tetapi kan ini perkataan Bapaknya loh Bang. Ini dengerin dulu Bang. Ya, Pak. Dengerin dulu. Nah, Ibrani berapa ya? Ibrani 5 nomor 7. Bukan. Ibrani 1 ayat 8 kalau nggak salah Bang. Nah, apa itu? Bentar Bang. Ini perkataan Allah ya langsung kepada Yesus. Jadi bukan Yesus yang ingin disembah ya. Ini langsung Ya. Bapaknya sendiri yang mengkehendaki supaya malaikat-malaikat harus menyembah Yesus dan termasuk juga Allah itu sendiri menyebut Yesus itu Allah, setara gitu loh. Iya, Dengerin, kalau Bang. setara berarti Tuhanmu 2 Bang. Dengerin dulu Bang. Ya. Jadi gini Bang. Ibrani 1 ayat 6. Nah, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung, ini perkataan Allah kepada Yesus ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi malaikat pun harus menyembah dia, apalagi manusia. Contoh 1. Yang kedua, ayat 8-nya, tetapi tentang anak atau tentang Yesus Allah berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Allah berkata kepada Yesus, Allah. Coba Bang, mau gimana? Gitu ya. Jadi Tuhanmu berapa? Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu. Sebab itu Allah Allahmu. Berarti 2 oknum Bang kan? Tadi seperti saya katakan. Iya, 2 oknum Bang. Allahmu Ada telah Bapak. mengurapi engkau dengan Bang. minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Iya, Jadi- di situ ada 2 oknum, ada Bapak, ada Yesus. Yang mana yang Tuhan? Betul. Tapi kami tidak menyembah Allah Bang, tidak langsung menyembah Allah itu, kami menyembah Yesus. Kalau kami menyembah Yesus, kami sudah menyembah Allah itu, jadi nggak ribet Bang. Oh, jadi kamu menyembah anaknya Maria ya? Iya, Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Jadi Nah, itu, Bang. Tuhanmu yang kau sembah anaknya Maria gitu? Anaknya Maria sekaligus juga tadi di situ ada ayat yang dikatakan Nah, ya anaknya udah, Allah. udah. Berarti Tuhanmu itu adalah anak orang yang kau sembah. Sekaligus anak Allah. Loh, anak Allah nggak pernah beranak. Jadi kalau ada anak bangsa apa bangsa beranak Bang? Kenapa? Kalau ada anak bangsa apakah bangsa beranak? Kalau ada kalau ada ibu pertiwi apakah ada bapak pertiwi? Begitu maksudnya. Tapi Jangan nyatanya begitu, Bunda Bang. Maria punya anak namanya Yesus, Bang. Iya, Allah pun beranak, tapi bukan beranak berarti karena hasil Nah. biologis.
Ya, terus Maria apa pun maksud? punya anak. Apa maksud Maria pun anak di punya situ? anak, Bang. Kalau Bukan begitu, logis. apa maksud anak begitu? Maksud anak itu adalah seperti kiasan, Bang. Jadi kayak Kiasan kita itu seperti apa maknanya? Seperti misalkan anak bangsa. Paham nggak Abang? Pernah nggak ada mendengarkan Ya kalau anak atau bangsa satu? itu ya kita sebagai warga negara Indonesia, warga negara Nah, kita. Ini juga kalau Yesus ini sebagai warga ya, ntar negara. dulu. Kalau anak bapak, anak Theos, maksudnya apa? Ya itu sebutan dia sebagai anak, bukan karena beranak, Bang, bukan karena bersuami Iya istri. maksudnya apa? Kalau bukan anak biologis, maksudnya anak apa? Kayak gimana, Bang? Kalau kita punya anak, kayak gimana sih suatu Saya kan udah punya anak? jelaskan tadi. Anak kandung. Suatu kebanggaan. Dengerin saya jelasin ya. Suatu bukti keperkasaan kita Ya, punya dengerin anak. dulu perbedaannya nih. Kalau anak biologis berarti punya ibu. Nah, kalau anak bangsa berarti dia warga negara bangsa itu. Itu ya. Jadi bangsa nggak punya, dia nggak berbiologis. Nah, Ya. tapi dia warga negara. Kalau anak kandung berarti punya ibu kandung. Yesus, Tetapi nggak punya bapak kandung. dengerin dulu, belum selesai. Yesus ini punya ibu kandung, namanya Maria, jadi dia anak kandung. Tapi dia juga anak Theos. Pertanyaannya, Ya, betul. apa maksud anak Theos kepada Yesus? Silakan. Seperti ini hasilnya. Menu ini Gimana itu? dengan 3 bahan. Yaitu Pusing ada anak Theos. Enggak pusing, Bang, memang begitu di Alkitab, mau gimana? Itu Ya dasar kehendak maknanya Allah. apa? Nah kalau saya mau Kan ajarin, tadi kan kita sudah tadi kita sudah muter-muter di situ, ngapain kembali ke situ lagi, Bang? ya kan tadi anak Theos belum Anda jelasin apa maksudnya. Yesus Kalau Anda itu nggak bisa, anak manusia. saya ngajarin Anda, mau nggak tak ajarin? Enggak, Bang, enggak perlu saya ajarin kalau soal itu. Maksudnya anak Theos itu adalah hamba Theos atau hamba Tuhan. Itu benar juga, dia sebagai hamba, saya ikutin. Utusan juga iya. Benar juga, Bang. Jadi kami tidak Ya bisa udah. Nah, tetapi dia juga sebagai Allahnya Allah. Coba Gimana bayangin. nggak bisa? Anak ya anak, bapak ya bapak, nggak sama. Benar. Bang, saya buat ilustrasi. Saya buat ilustrasi ya. Ilustrasi lagi. Nah, saya sebagai bos dan benar-benar bos. Bos itu mau ribet nggak? Biasanya. Nah, saya karena saya nggak mau ribet ngurusin segala harta kepemilikan saya atau segala kekuasaan saya harus punya kepercayaan supaya saya tidak ribet. Nah, saya punya kepercayaan, anggaplah saya bos sebagai ilustrasi seperti Yesus, seperti Allah Bapa itu, dan saya mau mencari kepercayaan sebagai Yesus. Yesus inilah kepercayaan. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus atau anak buah saya, kepercayaan saya, dan tidak ada yang bisa di bawah daripada kepemimpinan orang-orang yang dipimpin oleh anak buah saya, tidak bisa berurusan dengan saya kecuali melalui analogi jangan panjang. kecuali tidak kecuali melalui anak buah saya. Bro, Kan gak ribet, Bang. Bo, kalau kamu jadi bos, punya anak buah, bos, kamu sama anak buahmu sama nggak? Ya tergantung saya, kalau saya menganggap dia sebagai sahabat. Sama nggak oknumnya? Kalau sebagai Alkitab, Bang, tertulis di Alkitab itu ada analogimu persamaan. saya balikin kok. Dengerin. Kamu punya anak buah, kamu bos. Anak buah dan bos sama nggak? Kalau saya mengatakan kamu dan saya sama, bagaimana? Ya terserah lu, berarti lu orang gila, nggak mungkin sama. Ya itu kan Alkitab, makanya kan emang gampang memahami misteri Alkitab. Anak dan bapak sama nggak? Ya kalau kata Bapak itu sama, bagaimana? Nah kalau kamu punya anak kamu dan kamu sama nggak? Ya kalau saya katakan anak gue sama saya sama, gimana, Bang? Coba. Ya kalau begitu, kalau kamu yang korupsi, anakmu aja yang ditangkap karena sama. Bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau emang saya tega membiarkan. Jadi nanti kalau kamu maling, Kan saya punya kuasa, Bang. ya, Saya punya kuasa. Kamu nyolong ayam nih, datang polisi menangkap, kata lu bilang gini, Bapak polisi, saya memang yang nyolong, tapi anak saya dan saya sama, anak dua aja yang ditangkap gitu ya. Tergantung hukum yang berlaku. Kalau hukum yang berlaku di negara kita nggak bisa seperti itu. Harus yang berbuat.
Ya makanya Yang ditangkap. kamu sama anak kamu sama atau beda? Tergantung saya bang, saya yang berkuasa buat anak saya. Kalau saya mengatakan dia sama, mau gimana? Bagaimana? Oh ya coba? udah, ya udah. Kamu dan istrimu sama ya? Istri. Hmm. Karena di situ tidak ada disebut Yesus sebagai istri bang. Udah beda Ada. ceritanya. Di mana? Yesus sebagai istri. Sebagai istri Allah. Jadi antara Yesus dan Bapaknya sama ya, menurut kamu ya? Ya sama dong, karena saya itu Sama. dasar kehendak Bapak itu sendiri, karena dia punya kuasa. Ya. Terus yang mati di tiang salib Bapak dong kalau gitu. Ya sama, karena apa yang diderita Yesus itu juga yang dialami Bapak itu. Berarti yang Dia tahu dikubur, terus yang dikubur Bapak juga yang dikubur. Yang dikubur itu bang manusia kayak kemanusiaannya. Katanya bukan sama keindahan. sama Bapak. Kok giliran dikubur dibedain? Yang dikubur itu bukan ketuhanannya bang, yang dikubur itu kemanusiaannya bang. Paham? Berarti beda dong. Kan Yesus itu kan manusia 100%. Tadi Kalau kita Bapak sepakat punya, manusia 100%. kalau Bapaknya Yesus punya kemanusiaan enggak? Ya enggak dong, dia ditahta Oke. sebagai di surga terus. Kalau Yesus, Nggak pernah kalau diukur. Yesus punya kemanusiaan enggak? Punya Yesus. Nah, Yesus sama ya atau beda itu? apa yang sama bang? Bapak itu punya kemanusiaan enggak? Enggak, Enggak. Kalau Yesus punya kemanusiaan enggak? punya. Sama atau beda itu? Dia kan Macet. sama-sama ilahi bang. Ya kan punya kemanusiaan satu, punya satu enggak. Ya memang dia nggak pernah turun Bapak itu. Firmannya yang Berarti jadi beda, manusia. berarti beda. Logos yang menjadi manusia bang. Kenapa mau disamain? Nggak bisa lah. Ya berarti beda kau yang samain kok tadi. Ya dalam satu konteks yang lain kan dia ada persamaannya. Dalam konteks yang lain dia ada perbedaannya. Ya berarti beda dong. Kalau masalah dia jadi Tuhan bang, itu kan karena dasar kehendaknya Allah itu bang, dia jadi Tuhan. Paham nggak? Bro, kenapa Jadi sih bukan hidupmu berdasarkan- penuh masalah? Bro, kenapa sih hidupmu penuh masalah? Saya nggak penuh masalah bang. Ini lu masalahin. Sesuatu Enggak, yang Bang. berbeda, sesuatu yang berbeda lu bilang sama, berarti lu yang bermasalah. Ya enggak bang, memang begitu tercatat bang di Alkitab. Ya kan Dalam beda, konteks lain. sesuatu yang beda, lu bilang sama, berarti lu yang bermasalah, bro. Abang yang bermasalah, abang Oh, paksakan kok logika gue? abang untuk iya, abang paksakan logika abang untuk cara mempelajari misterinya kealahan. Nggak bisa bang. nggak Saya bakal- ulang kembali nih, yang bermasalah siapa nih, lu apa gua nih? Kalau saya Ya, mengatakan kalau menurut saya- Bapak dan dengerin dulu, Yesus dan Bapak itu beda. Nah, kamu mengatakan Yesus dan Bapak itu sama. Nah, yang mana yang bermasalah nih? Nggak ada yang bermasalah kalau saya Ya, bang. nggak kamu ada. yang Memang bermasalah. Barang Enggak, sesuatu yang karena berbeda, lu memang- bilang sama. Emang bang dicatat di Alkitab seperti itu, mau gimana? Mau gimana coba? Sesuatu Kamu yang sekitar berbeda, bro. Kamu bilang sama, berarti kamu yang bermasalah. Sekarang kutanya abang dari segi keilahiannya, abang dengan suara abang sama nggak? Suara saya bukan saya. Nah, ya seperti itu. Tetapi berasal dari mana? Dia berasal dari saya. Nah, seperti itulah Yesus. Berarti Yesus keluar Suara dari itu Bapak. Nah, suara itu adalah berasal dari Allah Bapa itu. Ah. Dan suara itu menjadi manusia. Firman Ya. itu menjadi manusia. Yang keluar dari Bapak itu Bapak atau bukan? Kena kau di sini. Yesus itu Dengerin dulu. Yesus itu Nah, Yesus keluar dari mana? ya dari Bapa. Dari Bapak. Yang keluar dari Bapak apakah Bapak? Ya iya dong. Gimana sih kamu? Berarti Yang Bapak keluar dari saya keluar itu, dari Bapak Bang. apakah Bapak? Suara saya yang keluar dari saya itu menunjukkan itulah logikanya saya. Dengarkan Suara- dulu. Makanya abang tahu Wih, saya. Ah. yang keluar dari Bapak itu apakah Bapak? Ya Bapak dong. Berarti Logikanya Bapak itu sendiri. Bapak menjadi berapa itu? Jadi Bapak menjadi berapa? Isi pemikiran daripada saya keluar dari bermasalah mulut terus saya. kau, ah. Kok kenapa kamu terlalu bermasalah sih? Nah, abang yang bermasalah. Yang keluar dari Bapak apakah Bapak? Iya, Ada berapa Bapak? ada satu bapaknya.
Yang keluar dari Bapak adalah Bapak, berarti Bapak nambah satu lagi. Sekarang kutanya kamu bang, Apa sih? kamu sebagai manusia handi, kamu yakin nggak punya roh dan punya tubuh dan punya akal? Terus kenapa saya ini manusia bukan Tuhan? Ya, enggak maksudnya yakin nggak ada itu di tiga hal itu Iya, dalam abang? yakin, yakin. Terus abang ada berapa? Satu. Tanya balik. Satu. Ya udah seperti itu kayak gitu tadi. Terus jadi Tuhanmu itu ada dagingnya, ada darahnya. Itulah Yesus. Dengerin dulu, Ya. kan analogi Ya, bisa itu. balikin nih. Jadi Tuhanmu itu laki-laki, anaknya Maria, punya pemikiran, punya roh, begitu ya? Betul? Ya betul dong, memang ada. Nah, terus bapaknya mana? Yang tidak, bapaknya mana? Bapak siapa? Bapaknya Yesus, taruh di mana? Bang itu kiasan bang. Aduh, Kiasan abang lagi tuh bapak katanya gimana sih? dalam ini abang ini nggak paham. Tadi sudah tanya Hendy ada Ya berapa? udah, Ada gantian satu. katanya dibawa. Ambil lagi, Akang. Disuruh berhenti sama netizen. Saya kalau disuruh berhenti gua. Emang bakal nyambung bang bener. Iya, iya, saya kalah bang, saya kalah. Aduh kacau. Terus Bang Andi katanya no. Kok pada diam semua gimana ini? Bosan, ada yang bosan ini. Aduh. Kalau berbicara Tritunggal itu saudara-saudara, sedang berbicara misteri. Akal manusia itu ada batasnya. Kalau sudah berbicara misteri itu memang ada butuh pengwahyuan baru kita bisa menerima itu. Pengwahyuan dari Allah. Kalau hanya kita mengandalkan akal kita ini, kelahiran Nabi Isa itu pun tidak akan bisa kita terima secara akal, logika. Masa nggak punya suami bisa beranak? Maria kan gitu. Nah, tetapi itu kan harus diyakini, diimani. Kalau nggak diimani, katanya iman nggak sempurna. Nah, jadi jangan dipaksakan hanya memakai logika kalau untuk mempelajari misterinya Allah. Logika manusia itu bisa menyatu ke logikanya Allah kalau kita mau terus beradaptasi kepada kebenaran, kepada firman Allah itu sendiri. Sehingga nanti ada pengwahyuan. Sehingga sedikit demi sedikit kita paham, tidak bisa secara instan, spontan langsung paham semua. Nah, arti Tritunggal apa katanya? Ya udah. Jadi kayak Komal saya ini sekarang Komal. Tapi nggak apa-apa lah, biar seru. Enggak, saya nggak tidur, nyimak. Oke bang. Saya ingin bertanya sebenarnya, tapi kadang sensitif bang, agama-agama lain kalau ditanya itu sensitif, takutnya nanti besok tiba-tiba ada panggilan gitu doang. Bertanya baik-baik nanti saya dianggap menista. Ini kadang kalau kami kan nggak pernah mempersalahkan mau gimana pun gitu kan. Jadi kita agak-agak takut kadang bertanya itu karena urusannya langsung besok ada yang jemput lah, ada yang laporin lah, gitu. Jadi kalau soal kejanggalan dalam berlogika di agama saudara-saudara agama Muslim juga banyak yang ingin dipertanyakan gitu. Tetapi kadang kita sebagai umat Kristen ini karena mentang-mentang kita minoritas kadang ngeri. Kita diskusi tapi tiba-tiba besok ada panggilan. Astaga ya Tuhan, kadang-kadang begitu bang, serasa tidak adil gitu. Udah tidur semua ternyata.
Bukan framing saya, Pak Peyek. Memang berdasarkan Alkitab seperti itu konsepnya. Apakah Allah itu Tuhan? Iya. Apakah Allah itu manusia? Iya. Apakah Allah itu anak manusia? Iya. Apakah Maria mempertuhankan Yesus? Iya. Apakah Yesus lebih kecil atau lebih muda daripada Maria? Iya, di saat sebagai manusia. Apakah Yesus itu lebih tua daripada Maria? Iya, karena sebab Yesus itu sudah ada sebelum semua segala sesuatu ada. Jadi memang begitu, mau bagaimana? Mau bagaimana? Masa saya harus konsisten? Enggak, tapi ternyata di Alkitab seperti itu, ya nanti membohongi diri sendiri. Tinggal kita mau percaya apa enggak gitu loh. Gitu saja, nggak ribet sebenarnya mempelajari tentang Tritunggal itu. Nah, atau ke misterinya Allah itu nggak ribet, tinggal kita imani. Dan yang paling penting di situ adalah pengajarannya. Ajarannya ada nggak ajaran-ajaran kayak istilahnya mengajarkan kita harus membunuh orang yang tidak bersalah, mengganggu orang yang beribadah yang tidak bersalah, mengusik orang yang tidak pernah mengusik kita, misalkan gitu. Nah, ada nggak istilahnya diajarkan di umat Kristen itu atau seperti ajaran Yesus kawin cerai? Tidak ada, atau poligami tidak ada. Jadi benar-benar pengajaran kasih dan apa namanya saudara-saudaraku, seperti kesucian dan kehidupan dan kebenaran, ajaran damai sejahtera dan sukacita. Nah, itu ajarannya itu doang. Kalau mau kita istilahnya mau ke logika semua, ya kita nanti juga dari berbeda agama banyak pertanyaan yang tidak masuk akal di agama lain itu, sehingga kita sulit. Nah, tetapi begitu juga di agama kita, memang kalau akal secara manusiawi doang yang diandelin untuk mau mempelajari misterinya Allah, nggak bakal bisa. Jadi kita harus saling menghargai itu. Tetapi kan masalah ajaran kesempurnaan ini, ajaran kasih ini. Nah, kasihilah musuhmu. Ada nggak Tuhan lain menyuruh kita kasihilah orang yang memusuhimu? Tidak ada. Hanya Yesus yang mengajarkan itu. Nah, makanya kami sering menjadi korban terus. Nah, sebagai umat Kristen. Nah, beribadah aja sering jadi apa namanya bulan-bulanannya orang gitu. Nah, padahal di negara sendiri misalkan contoh ini memang fakta. Jadi seperti itu saudara-saudaraku. Kita tinggal lihat ajarannya aja. Kalau masalah logikanya di agama manapun banyak yang tidak masuk akal. Bisa namanya juga misteri keagamaan dan misteri ketuhanan. Jangankan Tuhan, saudara kita saja tidak bisa kita pahami dengan sempurna bagaimana karakter dan cara hidupnya, apalagi mau mempelajari Tuhan. Nah, tetapi memang begitu nyatanya di dalam Alkitab, wajib kami harus mengimani itu. Kalau kami sudah memilih sebagai beriman sebagai mempertuhankan sebagai Yesus sebagai juru selamat kami, seperti itu saudara-saudaraku. Bukan ngarang, memang begitu. Bukan asumsi, memang begitu. Ada ayatnya di dalam Alkitab. Mau bagaimana? Allah sendiri menyebut Yesus Allah. Mau bagaimana? Kan berdasarkan Alkitab. Di Ibrani 1 ayat 8 itu. Allah menyebut Yesus Allah. Mau bagaimana? Apa kalian memaksakan untuk dihapus itu? Ya nggak mungkin juga kan? Ya memang begitu keimanan kami. Begitu saudara-saudara maksudnya. Nah, karena memang sesuai dengan yang tertulis. Nah, jadi ini jadi diam semua bagaimana ini? Jadi saya yang punya komal ini. Udah pada tidur kali. Coba Bang Akang. Kenapa Bang? Coba Bang Akang. Supaya seru. Nah, ini kayak udah pada tidur kayak ini Bang. Enggak, masih pada bangun. Nah, makasih lah berarti teman-teman di sini, teman-teman yang baik ini, toleransi ini, memberi saya berbicara leluasa. Abang ngomong aja sampai stroke Bang. Oke, saya keluar Bang. Kalau begitu Bang, berarti di sini hanya mau menganggap kita seperti radio yang rusak. Saya keluar. Oh, iya Bang. Emang enak cuy. Malu ya? Nggak ada ya. Saya kalah tadi Kang. Teman-teman kalau ada kayak gitu ya biarin lah. Nggak usah jadi. Kalau misalnya dibawa ya
naik aja, naik, ada yang ngomong gitu. Orang kayak gitu kan tergantung kemampuannya ya, kita turunkan juga ilmunya. Gitu loh. Ikuti seleranya dia. Nggak selamanya Kemarin juga. pagi saya hatuha sama si kebenaran, sama kebenaran juga kayak yang tadi. Saya jawab terus kan, akhirnya dia mundur sendiri. Kalau kita balas ngehujat, maunya mereka. Kan si kebenaran nanya, itu sholat tertulis di mana? Ya saya jawab, di buku. Di buku mana? Ya di buku, lu cari aja sendiri di buku mana. Banyak masa nulis sholat di jidat, kata saya kan. Akhirnya malu sendiri dia, kabur. Ya udah saya pamit kalau gitu ya, katanya. Nah gitu, kalau ngadapi orang yang mau merendahkan Islam, ya harus digituin. Ini trik saya. Enggak, itu loh, daripada Komal sepi, kita lagi ngobrol santai begitu, sesuai kemampuan dia. Turunin ganti gimana coba. Ya kalau nggak demen seperti itu, carilah Komal yang Anda suka gitu loh. Jangan disetir di atas. Kami tahu kok yang kami lakukan gitu. Ya kalau udah begini gimana? Anda tadi suruh saya diam loh. Nah buktinya kalau diam semua gimana? Gitu teman-teman. Biarin aja. Kita paham kok kalau ada lagi yang naik kita salamin dulu. Kalau Banyu mau bicara dia bicara itu, nggak usah dipanggil. Saya itu manut sama netizen, saya paling menghormati netizen. Disuruh berhenti kok berhenti. Gitu. Ya justru saya sabar, saya berhenti toh. Kalau saya nggak sabar ya saya terusin. Nah, tanpa netizen antum semua luar biasa, makanya saya harus dengerin. Nah, gitu. Ada tamu Kang? Kuli, selamat malam Kuli. Kalau ada Oten satu diturunin terus mau diskusi sama siapa ya? Karaoke gitu kita. Kembali ke tema. Terus tema apa? Otennya mana? Jadi tidak semua Kristen itu sama cara diskusinya. Kita tahu oh ini orang kan kemampuannya segini ya. Kita ukur di situ gitu loh. Beda kayak si Meme tadi, si Meme agak ngerti. Nah makanya masuk ke materinya. Ini tadi saya belum masuk materi loh. Jadi tergantung. Sama dengan muslim juga, nggak semua muslim sama dengan cara Banjuma. Ya masing-masing orang beda, jangan ngukur oh harus sama dengan Banjuma, ya nggak bisa. Masing-masing punya orang karakter. Kores beda, saya beda, Banjuma beda kan gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah kalau udah begini gimana dong? Kembali ke topik. Saya udah perhatiin netizen yang kayak gitu, turunin, ganti yang lain, turunin, ganti yang lain. Nah sekalinya udah nggak ada di sini Oten, dia lari ke room muslim yang lain, gitu sama komennya, turunin, nggak ada ilmu, ganti yang lain, turunin. Nah habis diturunin, pindah lagi ke komal muslim yang lain, turunin. Nah setelah nggak ada semua di room muslim Otennya, dia lari ke room Oten yang ada penghujatnya, diem ngedengerin di situ. Nah inilah salahnya netizen kita ini. Harus ngerti situasi kondisi teman-teman. Nggak semua itu apologet Islam itu ilmunya sama, beda-beda. Ya kalau saya ya seputar itu. Kalau dipaksain ke dalam, Otennya gimana dong kalau dibawa ke ilmu yang tinggi? Gimana dia? Begitu yang basic-basicnya aja udah muter-muter kemana-mana.
Tadi dia bicara sendiri karena saya berhenti bicara berdasarkan permintaan netizen. Gitu. Saya itu orangnya manut loh sama netizen. Suruh Bang Hadi hentikan dulu, ya berhenti. Gitu. Daripada ngatur-ngatur mending buka komal sendiri loh. Nah, buka komal coba. Anda yang ngatur deh. Kan gitu, buka komal, sampean yang ngatur-ngatur, nggak apa-apa. Jadi sekarang jam berapa sih, Kang? 12:30. Lagi ketiduran gua. Tapi kalian semua luar biasa. Saya tahu maksud kalian ya. Ingin itu diskusi yang berkualitas. Kalau diskusi lintas agama, Anda harus siap-siap kecewa. Karena saya yakin Anda itu inginnya itu lawannya Banjuma itu manut sama Banjuma. 0, sekian persen manut. Pasti Anda kecewa. Jadi kalau Anda mendengarkan ini, siap-siap untuk kecewa. Nggak ada yang berkualitas itu. Gimana mau berkualitas kalau seperti itu? Jadi kalau Anda penggemar diskusi lintas agama, ya siap-siap kecewa. Siap-siap emosi, siap-siap marah. Kenapa? Lain ditanya, pasti lain dijawab. Pasti Anda marah toh. Makanya siapkan mental yang kuat. Ya begitu adanya. Nggak bisa dipaksa orang tuh. Masa orang dipaksa pinter? Pinter itu nggak dipaksa. Tapi pinter itu harus diedukasi dari bawah, slow-slow gitu. Ya suatu saat juga mikir kok. Nah, udah mikir, ya buktinya banyak yang syahadat kok. Itu loh. Nggak boleh maksa orang pinter. Karena hidayah itu datangnya dari Allah, bukan kami. Kami hanya sebagai corong untuk diskusi menyadarkan mereka. Nah mereka nggak mau terima. Ternyata Bang Handi banyak haternya guys. Gue ya banyak haters ya, bagus juga sih. Ayo Oten yang mau belajar Bible ya, yang mau belajar Bible silakan naik ke atas ya. Terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin belajar tentang kekristenan, belajar tentang gospel. Apa itu gospel? Gosok pelan-pelan ya. Jangan kenceng-kenceng gosoknya, pelan-pelan aja. Silakan naik. Kita kasih ruang buat kalian ya. Kalau saya baik, kalau saya mau. Ayo naik. Biarawati tapi yang bohai, nggak apa-apa. Kalau yang cungkring jangan. Adonis, selamat malam. Adonis, menjelang pagi. Adonis. 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 Atuh sia teh naon meta naik atuh aing ngajedog mah di dieu. Aduh dasar. Naik teh ngomong langsung atuh, nah meta naik. Aing teh kudu gogorowokan manggil. Sing sabar ya netizen ya, yang sabar ya. Kita ini dalam ujian, dalam cobaan ya. Tapi mudah-mudahan semakin banyak kalian typing, semakin bagus ini komal ya. Artinya kalian ini peduli dan kalian ini mendukung komal-komal muslim ya, Masya Allah ya. Maha benar netizen dengan segala bacotannya. Kadang gue juga bingung, misalnya ini ya, wah anjir dia menghujat turunin, oke. Wah anjir ini muter-muter dia turunin. Wah anjir dia nggak nyambung turunin. Terus yang gimana? Yang harus yang gimana aja? Memang ada Harus yang harus yang sesuai dengan ininya, dengan kemauannya. Terus saya mau nanya Kores, memang ada hotel nyambung? Ya selama kita dialog lama di sini Bang Adi ya nggak ada yang nyambung lah. Pasti lari ke sana, pasti lari ke situ gitu. Antara emang nggak nyampe otaknya atau dia tahu terus dia nggak mau membenarkan itu, nggak mau jujur.
Memang ada hotel nggak muter-muter? Pasti muter-muter lah. Udah kena kan pasti muter-muter. Ya masa mau gini? Oh iya benar, kamu benar, agama saya salah. Udahlah saya pindah Islam. Masa mau gitu ya? Nah, kalau mau mendengarkan, tidak ada yang kayak gitu, dengarkan ceramahnya Ustaz Abdul Somad, Dr. Hadi Hidayat, Dr. Hadi Hidayat dan seterusnya. Nah itu pasti cakap semua di situ. Kalau di sini tempatnya mengedukasi orang-orang yang muter-muter. Jangan dimatiin ya tuh, jangan dimatiin. Nah ini juga gue nggak setuju nih. Biarin orang ngomong, biarin lah. Biarin aja. Ada yang komen kalau nggak suka sama netizen typing, matiin aja typingnya, ya udah saya matiin. Jangan. Ya kan yang ngomong satu itu, yang ngomong satu. Hidupin lagi Kang. Kan saya nurut sama netizen, harus nurut loh. Ya udah nurut sebentar, terus balikin lagi, kasihan dia. Nggak komen. Enggak, nurut juga ya susah lah, karena netizen itu banyak. Ini ada 1.300 maunya beda-beda dia. Jadi gimana, kembalikan lagi ke yang atas. Kalau misalnya yang atas bilang turun, baru turun. Yang atas bilang lanjut, baru lanjut gitu. Kami yang nyetir kalian. Kita udah lama ini, mulai dari grup WA. Ya kita udah memang tahan mental, pasti yang dihadapi orang muter-muter kok. Pasti nggak nyambung. Sampai grup WA lari masuk ke Zoom. Tahu sendiri, sampai ke sini gitu loh. Nah kalau kalian mau dapat orang yang manut-manut aja, ya nggak ada tuh. Orang beda akidah kok. Gimana mau manut? Turunin nah, ini juga muter-muter gitu loh. Ya gimana kalau diturunin? Terus mau diskusi sama siapa? Harusnya gini juga Bang Andi. Pas turunin muter, oke, udah nyiapin belum? Lah udah diturunin belum nyiapin, gimana sih? Harusnya siapin terhitung berikutnya gitu. Kalau nyuruh turunin gitu. Nah ini juga Ikhwan ya, ini tuh jatuhnya gini gitu. Yang apa, netizen yang salah cuma misalnya 1, 2, yang kena 1.300. Itu yang terjadi kawan-kawan. Di sinilah tempatnya. Kita semua ini kalau Banyuwal lagi diskusi itu kita catat. Oh di sini lo titik lemahnya. Oh di sini lo datanya. Itu. Oh di sini lo titik lemahnya. Oten nggak bisa jawab, muter-muter. Itu jangan bilang diturunin. Anggap dia sebagai objek yang membuat kita pinter sebagai umat Islam. Karena kalau nggak ada orang blow on, nggak ada orang pinter. Karena adanya orang blow on, ya ada orang pinter. Gitu loh. Orang blow on juga itu objek dari kita belajar loh. Ada sesuatu yang kita ambil hikmahnya. Kenapa? Ya kalau nggak ada dia, kita nggak bisa memacu adrenalin kita untuk belajar. Bener nggak itu Res? Kalau nggak ada orang blow on, nggak ada orang pinter loh. Karena ada orang blow on, kita tahu. Jadi kita tahu, oh ini blow on, berarti jangan kayak begini gitu. Jadinya ada orang pinter. Bener Bang. Orang blow on itu juga sebagai pemacu adrenalin kita untuk belajar. Ini Alif Muslim apa Kristen Alif? Bukan Ustadz Alif kan ini? Bukan. Alif. Nah kalau mau serobit, manut, ya mualaf, naikin semua. Tanya dia, gitu loh. Nah pasti manut itu kalau udah mualaf. Nah kalau dia masih oten, lu jangan harap nyambung. Lu jangan. Nah, tapi emang saya percaya sih ini banyak yang nyamar juga sih jadi Muslim, jadi ngadu domba kayak di YouTube aja kayak gitu. Banyak yang nyamar-nyamar pakai nama Muslim, kita kan nggak tahu. Tapi ini edukasi Kang. Sepanjang diskusi lintas agama ini, lu jangan harap nyambung. Siapkan kekecewaan Anda, pasti nggak nyambung kalau diskusi. Bahkan ada yang lempar TV-nya, kalau layar lebar dilempar dia saking emosi. Ditanya A, jawab B, kurang asem. Sampai bininya, kenapa sih Pak? Nah itu, ada yang banting HP loh. Saking keselnya.
Nah kalau masih batas begitu ya masih kita diskusi, kecuali sudah menghujat, nggak bisa ya diturunin, ada batas-batas tertentu. Kira-kira begitu. Lanjutlah. Misa, selamat malam Misa. Misa ya. Misa. Oh ya Zul, mantap, siap. Jadi medan dakwah kita ini orang bahlul loh teman-teman. Beda kalau kajian di masjid, nggak ada yang bahlul. Di sini medan dakwah ini orang bahlul semua. Harus memang kuat mental. Anda aja mendengarkan, apalagi kita yang ngomong, kesel banget dalam hati. Tapi apa boleh buat, itu tugas kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas kita itu mencegah kemungkaran. Yang kita hadapi ini orang-orang mungkar, orang kafir. Gak semudah itu. Kalau ustadz di masjid, di majelis-majelis ilmu gitu ya, itu enak. Membaca Al-Quran, membaca hadis, menerjemahkan. Ada yang protes? Nggak ada yang protes. Tapi kalau di sini, Nayoten protes dia. Harus kuat mental menghadapi mereka. Itu. Jadi ladang dakwanya beda. Di masjid dengan di sini. Beda bro. Kalau di masjid itu ladang dakwanya nggak ada ya orang Syukuran bersyahadat. Kalau di masjid ya, di majelis taklim apa segala macam itu ya, kagak ada itu medan dakwanya. Kalian harus semoga dapat hidayah kembali ke Islam. Nggak ada itu karena mereka muslim semua. Kalau di sini ladang dakwanya adalah apa? Orang kafir. Syukron Pi. Beda ladangnya bro. Harus butuh kesabaran, kepiawaian, ilmu dan seterusnya. Yang penting, sabar yang penting. Lu pikir kami ini happy hadapi mereka? Gak buset dah. Kores happy nggak hadapi mereka? Pasti enak dalam hati. Pasti enak. Tapi apa boleh buat, tugas kita itu. Marahin terus Bang Andi. Enggak sih, nggak marahin, berbagi, sharing. Oh iya, lupa saya. Oke, kita sapa dulu ada Bang Arif, selamat malam. Oh ini nih. Kenapa nggak buka komal nih, Akhi Arif? Bang Arif. Bang Arif. Oh, Arif. beda Arif ya? Beda-beda. Woi. Naik nggak ngomong. Ngapain? Oh sih ya. Tadi yang pada naik itu kok nggak ngomong-ngomong ya? Silakan yang teman-teman Kristen kalau masih mau naik dialog kirim tekan 3 ya teman-teman Kristen yang di bawah ya biar kita naikkan. Itu Bang Pandi gimana yang mau syahadat kemarin tuh? Belum ada kabar. Udah dikonfirmasi belum? Sudah DM tapi belum ada kabar. Baca kali belum dilihat itu DM saya. Nggak ada WA-nya ya? Udah saya belum ambil. Coba nanti sebentar saya minta. Kasihan itu nunggu dari semalam. Sampai ketiduran kita kan gara-gara itu. Iya. Nanti kalau ada yang syahadat, komennya gini ya teman-teman. Naikin Oten, biar nggak ada yang syahadat. Gitu ya. Yang paling berat di media sosial itu debat lintas agama. Lu pikir nggak berat itu? Berat nggak? Pandi, lu kan biasa diskusi juga. Bang Andi berat, aduh kepala sakit. Jadi Bang Andi dikit ya. Jadi teman-teman netizen gini loh teman-teman. Ada yang bisa disandingkan dengan Bang Zuma, Otennya. Ada yang tidak bisa. Kalau yang tidak bisa itu tugasnya Bang Andi. Di komal saya saja sering saya cari Bang Andi. Kalau ada orang-orang Oten yang enggak gimana lah kalian tahu kan Oten ini ada yang jemaat bulanan, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Jadi masing-masing guru-guru kita di sini punya tupoksi masing-masing. Nggak mungkin mau kau kasih lawan Bang Zuma dengan Major, kan nggak mungkin. Dengan Nafiri, dengan Gumasak, nggak mungkin. Dengan Masa nggak mungkin. Itu cocoknya dengan Bang Handi semua, karena itu anak-anak murid Bang Handi. Begitu teman-teman. Kalau kami itu nggak mau lah orang-orang kayak gitu. Nah, untung ada Bang Andi. Kalau nggak ada kayak mana? Siapa yang mau layani mereka itu? Begitu teman-teman. Silakan yang Kristen naik. Lanjut.
enaknya sih, paling enaknya sih duduk, diam, live kan di YouTube, bulanan gajian, nggak ada resiko. Nah, itu paling enak tuh. Paling enak itu. Nah, Apalagi kayak saya langsung dunia nyata urusannya, udah nyawa urusannya. Kalian sih enak typing doang. Kita ini dunia maya, dunia nyata. Tapi di luar sana banyak yang duduk doang, nggak dikenal siapa, melaipkan gitu ya. Kita yang setengah mati, kita yang dikritik. Belum lagi kita yang dilaporkan polisi. Gimana itu teman-teman? Kini-kini kuang-kuang sorgen tok pependeyan. Bang Handi palai tuang dibekok peperedeyan. Ayo Tan, naik Tan, sini Tan. Kita diskusi Tan. ini ada Manda, kita sapa dulu ya. Manda, selamat pagi. Selamat siang, selamat sore, alamak jang. Teman bantu follow-follow ya akun Fandi Ahmad yang ke 1999 di follow-follow. Habis semua akun coy. Saya himbau juga ya kepada orang-orang yang punya channel YouTube di luar sana ya, yang melive-kan kita diskusi di sini gitu loh, laporlah. Mari kita berjamaah saling kenal begitu. Jangan ada sampean semua duduk-duduk saja, tidak dikenal siapa yang punya channel, penontonnya juga banyak. Ini nggak iri sih, cuman netizen juga harus belajar. Kenalilah channel yang Anda tonton gitu. Jangan sampai Anda juga ketipu. Siapa tahu itu orang Kristen. Banyak loh itu. Ada tamu katanya, sambut balik. Oke, Bang Ya, Sum, waalaikumsalam. Muslim atau Kristen nih? Aduh. Silakan Oh, teman-teman dia Muslim. Kristen ya. Yang Nah gini aja supaya memperpanjang malam, yang muslim juga naik, silahkan curhat. Das, Benar. Naik. ngisi waktu. Iya. Soalnya kalau udah jam 2 ke sana bagian kores. Nah, coba teman-teman di bawah ada unek-uneknya. Kita butuh kritik juga sih, perbaikan ke depannya gitu. Silakan naik. Tapi nggak tanya jawab ya, kalian nyampein terus diturunin gitu. Jadi kalian nyampein, kita nanggepin, diturunin, ganti yang baru gitu. Cepat, ayo, nih mumpung dikasih waktu. Ya Alam. Silakan Bang Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Iya. Siapa dulu yang ngomong? Alam. Silakan. Itu sih masukannya gini, jangan terlalu banyak ngumpul di sini, kan ada beberapa komal tuh yang kok ada ustadznya nggak bisa jawab pertanyaannya yang oten. Kemarin saya lihat di mana ya, di Ini saya yang jawab nih. komalnya si Bayu, si Manjuntak, si Tinjak gitu. Udah Bang. Halo? Udah. Oh, lagi yang buka kombal nggak ada ilmu. Ngapain buka kombal nggak ada ilmu Bang? Selesai turun gantian. Pokoknya jawabannya harus sadis. Nah itu Ikhwan, jawabannya Ikhwan. Lanjut. Sedikit sebelum teman-teman muslim yang lain. Jadi teman-teman, makanya kalau buka komal itu, kalau merasa nilainya tidak, ilmunya tidak terlalu mumpuni untuk membahas tentang Islam, undang ustadznya, DM beliau, panggil beliau, Ustadz di komal yuk jadi narasumber, minimal 1. Contoh Ustadz Tata panggil, Bang Madu Kuba panggil, Ustadz Muhammad Hanafi panggil. Nanti bisa di DM biar ada yang menjelaskan tentang Islam. Kalau teman-teman yang buka komal mau attack kekristenan, soal kristologi, silakan. Yang penting sudah ada narasumber yang mumpuni yang bisa menjawab. Gitu aja sih. Silakan Bang Priyanda. Buka mute-nya Bang. Ya ini giliran saya yang jawab sekarang ya. Siap, Akang. Silakan. Persiapkan hostnya bicara. Diam hostnya. Netizen lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau ngucapin apa aja Bang?
Terima kasih banyak kepada Bang Zuma, Bang Andi. Oh, kalau saya yang ngomong langsung baik yang naik. Kenapa Bang Hadi yang ini yang ngomongnya? Kan dengerin dulu Kang dia. Kang dengerin dulu dia. Jangan dulu. Terusin Bang, terusin. Terima kasih banyak sudah mengasih pencerahan, apalagi di dalam Islam. Semoga seluruh abang-abang sehat-sehat, dan terima kasih banyak telah memberikan ilmu kepada kami yang sebagai Islam, dan semoga cuma itu yang bisa saya sampaikan Bang. Terima kasih. Ya, masukan Bang, masukan biar komal-komal diskusi lintas agama ini berkembang. Masukannya Bang apa Bang? Silakan. Ya masukannya ya kalau alhamdulillah cuma ucapkan terima kasih banyak aja Bang. Cuma masukannya terima kasih. Oke. Udah Bang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanggapi atau gimana? Enggak, lanjut. Tapi masukannya terima kasih. Oh, ya, terima kasih. Sudah. Ya. Sekarang Bang Parjianto buka mute-nya. Silakan Bang Parjianto. Panggilan kedua Bang Parjianto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Kores yang jawab. Kalau bisa Bang Juma lawannya pendeta kelas berat aja gitu. Ah, itu keren, mantap. Kalau bagian Gini saya jawab nanti, saya jawab. Saya kan humas. Kalau bagian penghujat biar bagian Kores sama Bang Andi aja, biar langsung di-kick, diludahin rohani gitu Bang. Sekian Bang, terima kasih. Bentar Bang, saya jawab sedikit Bang. Kalau debatnya sama Bang Kores ya, walaupun ada penghujat naik, saya nggak pernah nge-mute, nggak pernah nge-kick si penghujat itu. Saya biarin sama Kores sampai rungkad. Saya biarin. Kalau sama Kores ya, tapi kalau sama yang lain nggak saya biarin gitu Bang. Oke Bang? Oke, saya jawab ya Bang ya. Kami ini humas. Di belakang layar itu, ini daftar pendeta yang ada di HP saya Bang. Selalu saya undang mereka. Tapi kita memang ada pendeta yang berkualitas. Tapi apa daya tangan tak sampai. Mereka tidak mau memenuhi undangan itu. Daripada banyu menganggur ya apa adanya saja. Jadi masukan abang sangat cakep. Kalau bisa mohon bantuannya abang juga cari pendeta lah yang berkualitas, naikkan ke sini. Itu dari kami, makasih. Kir gampang cari pendeta itu. Aduh, teman-teman muslim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hos, Bang Zuma, Bang Handi, Bang Kores, dan juga saudara sekalian. Ada usulan nih buat teman-teman saya di bawah nih, Bang Hos sama Bang Handi semua. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delay, lanjut. Jangan getolin typingnya, tapi getolin tap-tap layarnya dong. Dan jangan lupa lob oren. Itu menandakan lob oren itu untuk menguatkan komal kita. Dan supaya terbaca oleh TikTok. Dan satu lagi, jangan kebanyakan typing. Tetapi ikutilah saran dan seruan dari tim kami. Style Nero Fam. Bukan untuk promo, tetapi untuk menyarankan teman-temanku. Supaya kalian jangan kebanyakan typing membalas hujatan. Tetapi tap-tap layar yang banyak, share-share yang banyak, share ulang, posting ulang. Apa yang kami himbau bukan untuk membuat kalian patah semangat, tetapi untuk menyemangati komal Islam. Kuatkan komal Islam untuk membesarkan komal itu sendiri, untuk terbaca pengkonteran kita oleh kaum-kaum kafir sebelah. Semangat teman-temanku, jangan banyak typing. Ayo kita tap-tap layar, share dan posting ulang. Jangan lupa love orennya. Semangat. Semangat Gustilo. Adalah pelopor daripada peninjau-peninjau dan penunjang-penunjang komal Islam. Assalamualaikum. Terima kasih. Sehat selalu untuk saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sih. Mantap. Udah malam berapi-api beliau, keren. Stilo gitu loh, stilo. Iya, ada grup baru di Muslim, grup Stilo. Putih-putih ininya, profilnya. Lanjut, ada Bang Ahmad. Silakan Bang Ahmad, dibuka mute-nya Bang. Albar di mute dulu Bang Albar. Udah 2 kali ku mute ini akunnya. Sabar dulu Bang, gantian. Ini masih ada yang naik ini yang lain. Silakan Bang Ahmad, buka mute-nya. Panggilan kedua.
Bang Ahmad, panggilan ketiga. Saya suka keributan sih. Jadi santai aja kalau saya. Oke, silakan Bang Albar. Bang Albar, silakan dibuka mute-nya. Silakan, apa yang mau disampaikan, Bang? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, hatur nuhun udah naikin. Ya bang, mungkin kalau dari saya Gede banget suaranya nih. Kecilin dikit bang. gede banget ya. Iya. Enggak, suara abang kecil, maksudnya gedein bang. Iya kak. Gimana? Ini udah gede belum? Apa kecil? Udah cukup lah bang. Ngomong aja bang, ngomong. Oke, terutama kepada Kang Kores sama Kang Santang, kita satu suku. Sebetulnya saya ingin kenalan doang sih. Nanti selebihnya nanti saya DM. Iya, pinjam dulu dong bang, cepet bang. Siap. Oke, Bang Albar, makasih banyak ya. Saya izin turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan Bang Petapa Genit, silakan mikrofonnya dibuka. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Jarang ada yang minta kenalan sama saya ya. Sekali ada yang minta kenalan cowok. Ya, selamat malam buat para guru yang terhormat, terutama Bang Zuma, Akang Santang, dan para guru-guru lainnya. Saya cuma mau bertanya nih bang. Tanya bang. Allah itu kan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan dan tidak ada Tuhan lain selain Allah. Nah, saya mau bertanya, makhluk mana yang Allah ciptakan pertama kali di alam semesta ini? Itu aja bang pertanyaannya. Saya jawab ya bang. Abang Muslim bang? Muslim bang. Alhamdulillah. Umur udah berapa bang? Udah 35. Iya, 35 tahun. Abang pernah pernah sekolah madrasah nggak bang? Atau pernah belajar ngaji gitu? Enggak bang. Oh nggak pernah. Sampai umur segini berarti abang nggak bisa baca Quran dong? Ngaji pernah bang. Ngaji pernah. Baca Quran bisa. Ngaji pernah, cuma kalau untuk belajar kajian tentang agama itu masih kurang bang. Soalnya kita nih di kampung ya. Di kampung tuh, di Jogja tuh susah buat mempelajari. Iya, soalnya di sini tuh kan agamanya masih kayak kejawen gitu, jarang ada pengajian rutin gitu. Sampai umur segini abang belum mempelajari tentang Islam ya bang? Mempelajari bang, mempelajari. Makanya saya selalu mendengarkan kajian, tapi saya masih bertanya-tanya aja soal siapa yang Allah ciptakan terlebih dahulu di alam semesta. Anda harus mempelajari Islam secara mendalam itu. Ini kajian intern yang pernah saya dengar. Makhluk yang pertama kali diciptakan itu ya mulai dari ars, air, dan seterusnya itu. Ars itu juga makhluk. Tapi ini makhluk kan, iya, ciptaan. Tapi kalau abang ngomongnya tadi manusia mana yang pertama kali Allah ciptakan, langsung makhluk, saya jawab Adam. Kalau makhluk ya mulai dari ars, banyak. Benar itu kan itu jawabannya itu bang. Yang pertama diciptakan itu sesuai yang Nabi kisahkan itu kolam atau pena yang menjadi nama surah dalam Al-Quran Nur Karim. Kolam itu itu ada dalam hadis. Kalau misalkan al-kolam itu terbuat dari apa itu bang? Katanya kan seluruh Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu nggak perlu pakai bahan bang. Gimana sih kok pakai dari paku, kalau nggak salah dari paku, dari tinta, sama dari baterai bang. Maksud saya gini bang, saya pernah dengar ceramah aja nih dari Ustadz itu. Seluruh makhluk ini kan terbuat dari air, kecuali manusia dan malaikat. Seluruh makhluk terbuat dari air. Nah, apakah al-qalam termasuk bagian dari air?
Enggak, logikanya gimana gitu ketika al-qalam diciptakan pertama kali gitu kan, airnya belum, tapi diciptakan juga dari air, gimana kan al-qalam yang pertama sih. Itu sih. Tapi kan arsnya Allah berdiri di atas air, Bang. Tapi kan al-qalam yang diciptakan pertama. Abang ini kok Terus bagaimana? Abang bertanya mengenai al-qalam, tapi Anda mengambil dari ars di atas air. Jadi Anda mau mengkombinasikannya gimana sih Abang bertanya? Enggak, ini mau bertanya apa mau ngetes, Bang? Enggak, saya mau nanya doang, Bang. Ya udah dijawab itu. Saya Artinya misalnya ada air, ada ars, itu tuh yang berikutnya ciptaan-ciptaannya yang berikutnya gitu. Yang pertama itu al-qalam gitu. Iya, iya. Itu baru partikelnya ke bawah dan seterusnya. Kalau Nur Muhammad tuh gimana, Bang, maksudnya? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu banyak loncat-loncat. Kalau Nur Muhammad itu banyak kan dari kitab-kitabnya Muslim Sufi gitu, dan kebanyakan hadisnya itu lemah untuk dijadikan hujah akidah gitu. Makanya kalau lihat di dialog-dialog kayak gini kita nggak pernah sama sekali bawain Nur Muhammad gitu, karena itu setara apa ya, setara buku Yunani, lemah gitu. Perkuat syariat aja dulu, Bang. Yes. Kalau kitab Lauh Mahfuz itu apa, Bang? Nah, itu kitab di mana nanti al-qalam itu Allah perintahkan untuk menuliskan semua firman Allah tentang alam semesta dari awal sampai akhirnya. Di situ nanti rezeki kita ada di situ, takdir kita ada di situ, gitu kan, musibah kita ada di situ, gitu, Bre. Udahlah. Kan ini tuh kalian tuh disuruh kayak gitu untuk kritik dan saran gitu loh, bukan membahas agama. Itu, Bre. Udah ya, Bang. Sebenarnya nggak nyambung. Ya cukup, nggak nyambung. Ini Nah, berikutnya. Epan sama Bir mau ngehujat nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya cuma sekedar saran, alangkah indahnya kalau saudara muslim naik, nggak usah yang kayak seperti itu. Nah, dan saran saya juga, kalau bisa misalnya sebelum ada oten naik, tidak ada oten, lebih bagus kayak apa, berikan pandangan-pandangan tentang misalnya kayak begini, Kristen di luar dari Muslim, walaupun dia berbuat baik, tetapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada apa-apanya bagi mereka, sehingga ini menjadi pemahaman kepada muslim-muslim semua, kepada kita semua, karena banyak di luar sana itu pandangannya adalah semua agama itu sama. Padahal itu Sarannya aja, Bang, saran supaya diskusi ini lancar, Bang. Iya. Jadi saran Itu saya, Abang bawa materi itu materi di masjid itu, Bang, tadi Anda masuk. iya, jadi itu saran saya kepada gitu, bahwa kalau bisa berikan, kalau memang yang oten-oten belum nongol, ya selingan-selingan aja, itu aja sih. Siap, Bang. Saya. Siap, Bang. Oke, Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu topik udah sering kita bahas sih sebenarnya sama Ustaz Tata, Ustaz Wapi itu. Biasanya kalau di bulan puasa kemarin itu full kita bahas itu. Tapi insya Allah, Bang, kita selingin nanti ya. Oke. Oke, ini selanjutnya ada Epen. Libra, Epen. Assalamualaikum, Bang. Malam. Waalaikumsalam, Bang. Ini, Abang mau Bang. marah nggak, Bang? Enggak, mau apa aja, Bang. Marah dong, Bang. Mau apa? Apa namanya tuh, minta tolong ingatin tuh yang. Wah, nggak punya duit kalau minta tolong. Nggak, ingatin tuh muslim-muslim tuh yang naik ke Komal Oten tuh, Bang. Kalau nggak ada data jangan naik ya gitu. Iya. Siap, Bang. Saya nggak kenal sama muslimnya, Bang. Abang yang kenal, harusnya abang yang ngomelin, Bang. Ya kan jadi malu sendiri ya, Bang, agama kita dihina-hina kayak gitu, Bang, lantaran muslim. Iya, masalahnya kan saya nggak kenal.
Masalahnya kan saya nggak kenal dengan muslim Jangan itu gitu bang. Mending jawabannya, abang Kang. yang kenal. Kang, jangan gitu Yang jawabannya. ngomelin bang. Kami dari Apologet Islam Indonesia ya, kami sering ditugaskan sebagai humas ya, kami sudah sering menyampaikan bahwa kalau sekiranya ilmunya belum mumpuni, nggak usahlah naik diskusi. Itu sering bang, kita ulang-ulang kok itu bang, udah sering dihimbau itu ya. Tapi kalau abang misalnya punya kenalan, naik abang tegur langsung aja, gitu loh bang. Ya kalau kita langsung naik ke Komaloten tuh negosiasi kayak gitu langsung diturunin bang. Cek satu. Abang sering naik juga, pernah naik bang? Iya kalau kita kan kalau naik itu langsung ngomong itu aja. Nah, kalau teman muslim kalau nggak ada data jangan naik, langsung diturunin noten. Oh abang sendiri yang suka naik bang. Iya kita langsung ingatin untuk teman-teman muslim itu aja bang. Oh naik menegur suruh turun gitu. Ah gitu. Ya. Bang, Diturunin. gini bang, sebentar bang, gini bang. Setahu saya ya, bertahun-tahun yang hidup di dunia ini ya, dari 2018 bang. Mereka itu nggak kayak kita bang. Mereka itu doyan menyamar, doyan menyusup dan doyan menipu bang. Mereka itu. Jadi gini, kadang mereka itu settingan. Settingan itu pura-pura jadi muslim, bertanya ngangguk gitu loh bang. Kadang seperti itu mereka itu bang. Jadi kita nggak usah nongkrong mereka, ngapain? Cukup. Kesimpulannya dihimbau bahwa kalau belum mumpuni keilmuannya ya nggak usah naik, karena siapapun itu, Anda muslim kami ikut merasakan kalau Anda dieksekusi di room Kristen, kami merasakannya. Untuk itu hindarilah hal demikian. Lebih baik banyak mendengarkan dulu. Jadi menjadi apologet Islam itu, menjadi debater muslim itu nggak semudah itu. Perlu persiapan yang matang. Itu kira-kira ya bang ya. Makasih. Ya. Ya. Ini Carkai. Bentar ke si Carkai dulu. Carkai. Kenapa Carkai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Carkai. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa? Kenapa Bang Carkai? Enggak, ini apa? Kalau ada yang gitu, slow aja, santai. Ya, ini santai kan Bang? Jangan dikasih tegas lah. Oh, iya, nggak bakal dikasih tegas Bang, santai. Bang, saran apa yang Anda nggak santai juga nggak alay kali, Bang? Apa yang ingin Anda sampaikan mengenai perkembangan kemajuan komal-komal muslim ini? Apa? Ada kritik atau ada saran gitu? Bang Andi. Ya Bang. Kenapa Bang? Janganlah Kang. Sebagai apologet. Ada saran Bang? Apa? Katanya jangan berperan. Majikan ya langsung diturunin itu. Oh maksudnya itu dia nanti rencana mau jual tanah warisan, kalau laku dia mau bagi-bagi buat kita buat semangat gitu. Takutnya ada yang mau loading, kami mikir jadinya. Mau loading? Login kali Bang, bukan loading. Bukan di framing lagi nih hostnya ini wah. Bang, kenapa sih Bang? Udah Bang, nggak apa-apa. Ya udah Bang, oke, makasih Bang, bye. Semangat Bang. Oke, Bang. Lagi ayo terusin. Bang Evan, tadi paling banyak typingannya di bawah itu si Cala itu. Silakan Bang Evan, buka mikrofonnya Bang. Panggilan kedua untuk Bang Evan. Kalau nggak ngomong diturunin. Panggilan ketiga, Tuar Sport Truck. Silakan Bang. Muslim atau Kristen? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Halo Bang. Ya, Muslim atau Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, silakan. Ini agak melenceng sedikit Bang, mau nanya. Siapa yang mau syahadat itu? Terusin Bang. Nah, lagi nunggu kata berikutnya.
Mana? Sinyalnya itu. Sinyal ya? Nah, kan gini, jadi ada teman saya, dia menikah. Ada temannya menikah, terus? Halo. Nggak cocok, terus cerai lagi. Siapa walinya bang? Maharnya apa? Oke, terima kasih bang. Ya, semoga teman anda yang menikah itu sama wadah. Itu aja ya bang ya. Menikah, habis itu bulan madu pulang-pulang, nggak nyampe 4 bulan, 3 bulan udah membuahi hamil. Alhamdulillah, semoga punya anak yang soleh dan soleha ya. Kita doakan ya teman anda itu supaya bahagia sama wala ya. Oke. Ini Hasnas. Selamat malam, dibuka mute-nya Hasnas. Hasnas. Host ada yang mau syahadat mana? Gak minta naik. Sama Bang Pandi pasti dinaiki. Bang Hasnas, panggilan kedua untuk Bang Hasnas. Silakan dibuka mikrofonnya bang. Panggilan ketiga untuk Bang Hasnas. Silakan dibuka mikrofonnya. Oke, diturunkan. Bang Albar mau ngapain lagi bang? Tadi udah naik. Ada lagi bang? Udah naik dia tadi. Udah ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya. Pada Bang Handi, saya salut banget sama bijaksana beliau. Wih, kirain mau marahin Bang Handi. Ini saya mau ini ke Kang Sandang nih. Iya, Bang. Bang ente nu enda jadi host na dewasa. Kenapa? Nu enda nya ulah gitu kan ulah ente nya kan sebagai junjungan sebagai iya. Terus saya kudu kumaha bang? Nu enda lamun nempokeun jelema belum tentu itu lebih luhur jeung lebih handap ilmuna. Ulah seakan-akan mana nu paling luhur. Cara bicara hayangna naon? Doang Bang Handi. Terus ente hayangna naon? Entah naon-naon itu mah akang. Bentar Bang Handi, biarin. Udahlah. Bentar, sama saya bentar. Ayo. Ya nu enda lamun misalnya aya anu naik. Udah gua turunin lah, ribut lagi begitu ah. Udah, biarin Bang Handi, biarin. Dah yang nggak usah dilayani Kang ah. Pengen kenalan kali sama saya. Akun bahaya aku. Di luar lah Kang, akan banten ah. Di luar lah. Cici maning. Lu pikir gue bukan orang Sunda? Gue ngerti arahnya kemana itu nanti panjang urusannya. Ngomongnya juga balelol. Bang Fulus, silakan Bang Fulus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kristen atau Muslim bang? Saya Islam bang, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya ingin sapa-sapa ini ada Bang Akang kita ini, Bang Pandi, Bang Handi, ya. Terus saya ingin menyapa Bang Zuma. Apakah ada Bang Zuma di sana? Kayaknya lagi telepon. Istirahat lagi telepon. Oh iya. Ada bang. Saya ingin menjelaskan sedikit saja Bang. Izin ya Bang. Jadi saya curiga itu Bang dengan komal-komal yang menjelekkan Bang Zuma itu. Kemarin saya sempat naik di komalnya orang Islam itu, saya lupa itu nama akunnya itu kan, bahwa mengatakan dia membuat tema di situ, Bang Zuma itu pengikut Dajjal katanya. Jadi saya sempat naik ke situ dan bertanya gitu kan,
Itu dalam hal apa Anda bisa membuat itu nama Bang Zuma seperti itu, saya bilang. Terus mereka mengatakan, apakah kamu mendengar, katanya, kalau Bang Zuma itu menyamakan antara Tuhan Islam dengan Tuhan Yahudi. Saya bertanya sama mereka, bagaimana Anda mendapatkan penjelasan tentang kalau Bang Zuma itu bermaksud yang Anda pahami itu, tujuan Bang Zuma itu kok bisa Anda tahu gitu, saya tanya. Oh iya, itu si peci merah itu Bang Hadi Mas. Udah cukup. Kami di Apologet Islam Indonesia, Bang, ada namanya divisi digital medsos. Semua itu dipantau dan diarsipkan. Tapi kalau abang ingin juga meluruskan ya is okay, nggak ada masalah. Tapi jangan harap Anda akan puas dengan jawaban mereka. Ya, intinya Bang, lebih baik tidak ditonton, lebih baik diblokir supaya tidak merasakan kekecewaan yang mendalam. Insya Allah kami dari API ada tim media sosial yang mengarsipkan semua aktivitas itu, dan kami bahas intern tindakan apa yang harus kami ambil. Itu kira-kira Bang jawabannya ya. Ya, enggak, saya izin sedikit lagi Bang ya. Saya curiga nih Bang dengan akun-akun seperti ini ya Bang. Mengawali dengan akun logika itu yang pertama. Dan yang kedua, adanya dengan akun-akun Islam seperti ini nampaknya merujuk kepada perusakan Islam dari dalam. Itu yang ingin saya sampaikan Bang. Jadi sebenarnya saya bilang sama mereka itu, kalau Anda ingin merujuk kepada Bang Zuma, ingin menjelaskan tentang pertanyaan Anda, sebenarnya Anda langsung aja ke Bang Zuma, saya bilang. Jangan Anda membuka komal ini mengatasnamakan orang Islam terus menjelekkan orang Islam, saya bilang. Jadi pada intinya, kalau kalian masih seperti ini, saya bilang, saya tidak setuju, saya bilang. Setuju aja begini aja Bang, panjang Bang, ini dulu dibahas. Menurut Abang, kalau ada seorang mengaku Muslim terus memfitnah sesama Muslim, pendapat Abang, dia masih Muslim kah? Ya, saya pikir yang pertama gini Bang Andi kan, saya pikir itu komalnya orang Kristen yang pertama. Jadi saya simak gitu kan, saya nyimak, saya di bawah gitu kan. Rupanya mereka itu Bang, ini saya mau simpulkan, menurut Abang, ada room mengaku Muslim tapi memfitnah sesama Muslim, apakah dia masih layak disebut Muslim yang baik? Iya, kalau menurut saya itu bukan orang Muslim Bang. Oke, kalau begitu ngapain dikunjungi Bang? Jangan dikunjungi lagi, diblokir, selesai. Iya, memang saya nggak kunjungi lagi, cuman karena saya lihat di sini ada Bang Zuma kan, saya ingin bertanya kepada Bang Zuma, apakah penjelasan mereka itu ada Bang Zuma sampaikan begitu. Antara kata mereka memframing kalau Tuhan Yahudi itu dengan Tuhan Islam itu dikatakan udah Bang, sama. Mohon maaf Bang, itu udah beberapa kali dibahas Bang masalah itu Bang. Itu emang si peci merah itu atau si Banpol itu emang punya dendam ke Bang Zuma. Nah ini fotonya yang saya pajang Bang. Si Palen ini, mohon ya teman-teman jangan manggil Umar lagi ya. Dia Palen, dia udah keciduk sama si Olan juga kemarin, ternyata dia emang C6 udah keciduk sama si Olan juga ya. Udah. Jadi kesimpulannya udah. Kesimpulannya dia itu kalau lagi membutuhkan sesuatu, dia menghubungi Bang Zuma minta bantuan duit. Tapi karena Bang Zuma udah capek juga membantu dia, akhirnya berbalik arah untuk menyerang Bang Zuma. Itu Bang, itu jadi kronologisnya mulai dari situ. Oh iya Bang. Oh, paham saya Bang, paham. Oke. Ya, makasih ya Bang. Abang blokir aja Bang ya kalau bisa Bang. Oke. Cuman saya ingin menyapa Bang Zuma saja, cuma Bang Zuma udah turun ya, nggak apa-apa lah. Iya, dari tadi Bang itu Bang Zuma. Oke, terima kasih Bang Akang ya, Bang Hamdi ya. Siap Bang, sehat selalu ya Bang. Oke Bang ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik itu udah sering diluruskan sama Bang Zuma. Bang Zuma nggak pernah menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan siapapun. Kan Bang Zuma udah laisa kamisli isa itu. Tapi karena dalam diskusi lintas agama, hakikatnya yang disembah Yudaisme itu hakikatnya sama. Justru orang Yahudi lah yang menyamakan sembahan mereka adalah Allah.
Justru orang Kristen lah di Indonesia ini mengambil kata Allah dipergunakan juga, bukan Bang Juma yang menyamakan. Mereka yang menyamakan. Tapi area diskusi lintas agama perlu masuk ke dalam bahwa ciri-ciri sang pencipta itu adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dia. Begitu juga pendapat Yudaisme. Karena bahasa kaumnya, ya bahasanya bukan bahasa Arab pada waktu itu. Udah dijelaskan kok berkali-kali. Justru orang Yahudi yang menyamakan. Buktinya mereka kalau ingin tefilah, dia masuk ke masjid. Artinya apa? Ya mereka menyamakan sembahannya dengan kami. Kami nggak pernah menyamakan sembahan kami dengan siapapun. Itu sering diluruskan oleh Bang Juma. Ya, tapi dasar bahlul, ya mereka terus memframing tiap hari. Itu sih kira-kira jawabannya. Makasih. Bang Aik, selamat malam. Kalau Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aik, Aik Wijaya. Aik Wijaya. Mun aya nu rese teu geus ulah bawalan ku sambal cibiuk we. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Masya Allah. ACC sahabat Bang Juma. Abang Akang, oh saya disebut udah abang, Akang pula, aduh diborong. Ya, oten-oten yang mau diskusi muat Kristen ya, yang teman-teman lagi Muslim naik lagi, kritik, saran apa, kemajuan, silakan, kesempatan loh. Jangan komen-komen di bawah, naik di sini, ungkapkan semua masukan-masukan, kritik-kritik itu membangun, nggak apa-apa, nggak mau perbaikan ke depannya lebih baik. Silakan naik lagi. Teman-teman naik lagi. Iya, udah Akang, abang lagi. Masalah sekalian saya buka untuk kritik dan saran di Komal Fandi Ahmad. Silakan. Ya kritik dan sarannya aja, kemajuan kita semua kan gitu. Termasuk kalau misalnya diskusinya kok gini gitu loh, ya perbaikannya apa? Kita kan juga nggak sempurna banget, masih banyak kekurangan. Nah, saling berbagi lah, ayo naik. Saya catat lah. Res. Woi, sanu ngamute. Woi. Wah, Bang Hadi ngamute Bang Kores. Saya kalau nggak ngebully otek sehari aja ya, Res. Kenapa Bang Handi terus, Akang? Kenapa Bang Handi terus? Nggak, saya bela tadi. Kalau saya nggak ngebully otenya, Res, kenapa suka demam, panas tiris, Res? Kenapa? Lu kenapa? Res, lu kenapa bisa begitu ya? Res, kenapa sih Akang terus menyerang gue? Karena gue gajinya belum gue kasih. Gimana Bang Andi? Gajinya belum gue transfer, gue tahan dulu. Oh, harus baik-baik Kang, lu suntangan lu ketemu Bang Andi supaya gajinya cair. Piceun ku aing ke akuna. Aya Ustad aing dihandap euy. Aduh tabe aing aya Ustad mah saya bakal diem mah. Sieun aing Ustad aing. Ya di luhur mah. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustad aing. Oh, Sampurasun Ustad. Aing ye. Aduh, nggak tidur ini. Hajar si Kores. Tad si Kores tad. Ustaz Wapi, naon kabarna? Alhamdulillah teh, anak masih geli. Wih, beres geli saya tak kumaha. Kumaha Dadang, Ustaz? Dadang mah sudah tidur. Ini Ustaz Aing. Tolong berikan kami edukasi dikit mengenai diskusi lintas agama selama ini. Diperbolehkan nggak sih dalam Islam itu debat agama, Ustaz? Debat agama ini apa? Lintas agama tah? Ya, Bang Andi, lintas agama maksudnya.
Halo, cek. Iya Tad. Nggak tahu Bang Handi itu ngomongnya nggak diterus. Masuk Ustadz Aing. Pertanyaannya dibolehkan nggak sih Tad, debat lintas agama dalam Fardu Islam kifayah. dibolehkan? Ya. Fardu kifayah hukumnya kan Oh, sudah fardu dijelaskan kifayah. oleh Kiai Haji Idrus Romli, kan sudah jelaskan hukumnya. Fardu kifayah menjawab dan membantah dan mengkomparasikan syubhat-syubhat dan fitnah-fitnah dari orang-orang kafir. Begitu, Hadi. Ustadz Aing lagi flu, euy. Iya, lagi pilek ini. Mas Kores gimana? Kapan ini? Ya berdoalah Ustaz. Zaman lagi pas Gurunda datang jadi itu. Aduh, ini gak ada kaitannya sama Gurunda. Ini saya dengan pendeta. Enggak, mau dibarengin sama jumpa fans. Waduh. Jadi nanti jumpa fans dengan gacoan-gacoannya api. Gurunda, Ustadz Wafi, Bang Handi, Bunda Rahma. Dipanjangin itu acaranya. Kalau yang itu Ustaz, saya udah ngomong sama orangnya. Beliau nanti bulan 16 sekalian Ustaz Wafi ada Banjuma. Jadi diskusinya, debatnya itu enggak terlalu formal Tad. Sambil ngopi-ngopi aja. Jadi enggak terlalu seru. formal banget. Gak seru kalau gitu, gak datang saya berarti gak jadi. Orangnya nggak mau kayak terlalu formal, nggak mau Tad. Ya udahlah, hadapi Bang Kores saja kalau gitu. Enggak lah Ustaz, gue jemput. Kalau nggak datang gue sama Akang gue samperin ke sono. Gue jauh. paksa bawa ke Jakarta. Ke Cianjur. Kita jemput ke Cianjur anjir. Masih mau kedatang Tapi desa. ada perlawanan itu loh, dari pendeta yang sekiranya ngelawan itu loh, kalau diinjak itu. Kita di sini ada tim jemput paksa loh Tad. Kalau pendetanya adem ayem kayak HTD, kayak apa, janda sop katul mentul-mentul itu, aduh. Sekiranya ngelawan itu loh, dia juga pakai hujah keren itu. Gak ada pendeta yang kayak gitu ya. Ustadz Wafi sama Gurunda acara nggak butuh pendeta. Mau pendeta itu apa ya, selingan doang, sekedar 2 kedar. Sisanya 2 jam Ustadz Wafi nanti berceramah juga orang-orang sorak-sorai. Aman itu Ustadz. Itu kapan kira-kira itu? Mas Gurunda datang. Berarti ya makanya berarti kalau Bang Zuma datangnya kiamat kurang 2 hari, berarti ya itu berarti kan? Itu udah fix kan Gurunda udah sounding di grup API. Setelah lebaran haji. Oh, nggak baca ini Ustadz Wafi, nggak Bang baca. Zuma itu orang sibuk, Bang Zuma itu orang sibuk. Gurunda udah sounding tangganya kapan mau datang di grup API. Itu udah kapan ya? 2 minggu kemarin kalau nggak salah. Ya, Kang ya? Iya. Iya. Iya, udah lama itu. Nggak baca Ustadz Wafi. Sini aku iniin ya. Beliau itu orang sibuk itu beliau, karena kerjaan beliau kan banyak di Makassar itu. Udah gini loh Tad, sesuai dengan jadwal dari pada kru film ya. Itu pertengahan bulan 6. Yang mungkin tanggal 10, 11, 12 banyak mau udah di sini. Apa ini? Juni? Juni. Habis lebaran haji Tad. Terus Gurunda di sini panjang Ustadz. Jadi Ustadz Wafi nanti sebulan. Kapan kosongnya disitulah kita isi. Gampang gitu Ustadz. Sebulan. Everything is underwear. Panjang di sini dia karena tanda tangani kontrak, terus kemudian bersosialisasi, saling kenal sama budaya-budaya Betawi, terutama Sabeni dan seterusnya itu Tad. Kan gini Tad, rencana abis debat offline dan jumpa pens itu kan udah diomongin kemarin mau konvoy sampai ke Jawa Timur. Makanya puncak acaranya nanti di tempat Ustadz Wafi. Gini Kang. Konvoy ke Jawa Timur itu saya oke itu, tapi saya harus di sini. Kalau saya ngikut dari Jawa Barat ke Jawa Timur gimana saya? Iyalah capek. Ustadz kan ngadain acara di sana, nyambut nanti. Aman kalau itu. Oh, abis ini kan Ustadz langsung naik pesawat ke sana Tad.
Kok pesawat? Sadwafi itu Ikhwan ya, perjuangannya tuh luar biasa. Dari Probolinggo ke Cianjur naik Grab, bayangin. Berapa kali ganti start itu Grab start? Ke Tasik Jawa akhir. Timur. Ada aja lu res. Perbatasan provinsi ganti itu Sadwafi keren banget Ustaz. Itu namanya ngeteng itu. Nebeng gitu di pinggir jalan sambil dada-dada gitu, tanda tangan gitu. Pesawat itu kalau jalan, kaum habaib itu udah disiapkan segala, semua VIP teman-teman. Ada aja lu res. Berarti jadinya tanggal 10 Juni. Insya Allah tak. Juni itu udah fix jadi itu. Nanti dikabarin Mas. Gini, tanggal 8 itu saya ada di Ciamis. Ini siapa yang di WC? Woi, siapa ya? Shelin, cewek malam-malam di WC. Ngapain kamu? Ya Sat. Tanggal 8 itu saya di Ciamis. Kalau jadi kan biar gak bolak-balik lagi gitu loh. Iya, ya enggak. Itu dah apa namanya? Aku di situ liatnya. Gurunda itu datang tanggal segituan, Sadwafi tanggal segituan juga. Iya. Nah, jadi Sadwafi fokus Ciamis saja sama soundingnya kayak gimana nanti gitu. Sisa soal acara mah serahin Bang Handi, Akang, aku aman itu. Enggak, Ustadz Wapi ini melemahnya ini, enggak semangatnya ini karena kores kan. Ya makanya laptop gue cepetan anjir. Sete uruskeun Kang, meh tereh. Oke, ku aing lah panean ge lah ribu sama eta ge mahal tuh dah teh teh. Ya emang mahal matak lila. Gerakeun. Aing diteleponan wae ku asus senterna. Rahasia itu Kang res. Apa tuh? Sabar aja totalnya 14 juta. 14 juta. Mun kurang total KB mah 34,2, Bang. Isukan kayak kurang diderkeun. Ya Ikhwan ya, silahkan DM untuk support. Gini Ikhwan, DM ke akun yang ini. Kores saya mau Indomisasi gitu. Ntar aku langsung sambut. Kalau misalnya DM-nya Assalamualaikum atau yang jari-jari yang lambang apa melambai gitu, gue bingung ini Tritung atau siapa ini gitu. Oke, mantap. Ini mati aja sudah atau saati-saati. Dibuka mute-nya Bang Kencos. Bang Kencos. Kencus, itu ejaan lama Kencus. Namanya bagus ya, Kencus. Elia itu mau nggak ya diajak debat terbuka ya? Nggak bisa lah, mana berani. Tunggu dulu Bang Handi. Kalau Sadwafi kayaknya mau dia. Gurunda nggak mau baru. Sadwafi kayaknya mau dia. Ya kalau sama Ustadz Wafi kayaknya mau, tapi dia kontaknya itu podcast kayak sama Kodondi. Kalau debat langsung dia kayaknya nggak mau. Nggak apa-apa, aku mau podcast gue pinjam studionya Kodondi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apa? Enggak mau saya kalau di studionya. Ngapain studio Kodondi di saya aja. Iya, itu ada kita studio di situ saat yang kemarin itu di Cilandak. Apa namanya, Nabawi TV ya? Nah, kalau di sana enak. Ya Nabawi TV aja udah enak di situ. Siapa ya yang bisa menghubungkan ya? Kayaknya mau itu kalau saya kalau saya lawannya. Oh, ini apa? Jangan orang lain. Sadwafi yang ngajak dia. Mau nggak dialog online gitu? Nanti dari saya semua, tinggal datang di Twin. Elia boleh bawa temen. Boleh. Nanti kita suguhin makanan itu dapat yang buat satu tempat kita rame-rame apa namanya? Restoran Satu Rasa. Biryani. Ya itu satu. Biryani ini, aneh, kalau satu sendok langsung kenyang ya. Cepat kenyang. Jangan itu biryani lah, cepat lapar lagi. Apa sih namanya itu? Rame-rame mencomot itu apa sih namanya? Boltram. Oh itu. Persen boy, 100% girl. Wah ini kayaknya teman-teman Oten ini kayaknya udah mulai ini ya berkurang ya. Kalau di tempat saya enggak. Tapi kalau
Tapi kalau ke tempat saya Tad, wah enak itu. Kebuli udah lewat kalah. Urang ngaliwet Tad. Wah, mantap pokoknya liwet no. Gores, lu kan udah lama kenal Elia. Ada yang nanya nih, Elia itu cowok apa cewek? Gores. Dia kayak cewek, tapi depan belakang tepos gitu loh. Serius gua di KTP itu jenis kelamin apa di KTP? Jenis kelamin di KTP nggak tahu Bang Andi, aku belum pernah temenan sama dia. Dua nato. Cowok kan udah dibuka sama Lina Wijaya, cowok dia. Oh laki. Iya. Oh laki teman-teman. Kan pernah tinggal di rumah si Lina Wijaya. Nggak ada itu kolong KTP jenis kelamin dikosongin, nggak ada itu, pasti diisi. Nggak mungkin jenis kelamin netral, nggak ada itu. Nggak ada itu. Yang ada golongan darah yang dikosongin ya. Enggak, jenis kelamin ada setengah mateng dia dari netral aja udah. Ada-ada aja. Siapa ya pendeta yang keren gitu ya, ada perlawanan gitu ke Islamnya itu. Soru doang, nggak ada yang lain. Jangan mimpi, nggak ada yang kayak gitu. Soru doang, Soru. Esa Soru, nggak ada yang lain. Kecuali mantan pendeta, nah, baru cakep tuh. Oh ada satu MYM. Itu lagi. Iya MYM nyerang kan. Mel Atok ya, baru sekali ketemu Banyuma, habis itu berjanji nggak mau lagi debat. Mel Atok. Saya makan dulu ya, makan lalapan. Lihat mantap ya. Salafi di mana ini? Saya di rumah saudara. Di mana? Yang kedua. Ini lalapannya. Kok ada lalapan? Di Probolinggo. Oh, kalau kerupuk itu Jawa itu udah fix. Ustaz, ada yang nanya tadi, ini harus dijawab tuntas nih. Ini Ustaz Wapi sebenarnya istrinya ada berapa? Tiga teman-teman. Yang dua manusia Tad. Istri saya itu 3. Jadi yang satu Probolinggo, yang satu Bandung, yang satu di Bekasi. Kurang satu sih. Ada rencana boleh buka kantor cabang lagi? Kalau mau lagi ya mungkin nyari yang Manado. Ya Pulau Sulawesi lah ya. Ya Manado ya. Mau. Iya Sulawesi. Ternyata guys teman-teman, bukan tuh hanya umat sebelah aja yang rohani. Istri Ustadz aja rohani guys. Mati bijak. Kalau Ustaz Wapi Tuhannya lagi istrinya 3, itu bisa menjadi Tritunggal nggak? 3 tapi 1. Iya, jadi saya bilang 3 ini karena sudah jam 1:30 ya. Jadi kalau besok pagi-pagi atau setelah Isya bisa ganti jawaban saya. Jadi tergantung keadaan dan kondisi. Les. Ustaz Wapi bikin anaknya nge-download les. Anjir. Buset. Permanya diunggah. Iya. Tapi ini serius Tar, nikah online itu sah apa enggak? Nggak sah. Nggak sah teman-teman, nggak sah. Saya nggak sah. Setuju. Nggak boleh nikah online itu, anaknya di-download nanti. Iya, anaknya nge-download tuh. Tapi memang tempatnya cewek cantik itu di Bandung, Tasik, Ciamis tuh, wah keren-keren ceweknya. Hidup Sunda girl. Tapi kalau walinya boleh nggak walinya online? Maksudnya dia nggak ada di tempat walinya? Boleh asal wali-wali daya. Barhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu mah doa makan. Saya makan dulu ya teman-teman ya. Ya Tat. Cewek Bandung aja yang cakep, cowoknya nggak cakep. Ini loh teman-temannya, jadi udah terjawab ya bahwa nikah online itu nggak boleh, itu nggak sah nikahnya. Awas lo pade, nggak ada tuh nikah online. Harusnya itu nikah itu harus tahu bibit, bebet dan bobotnya. Kalau nikah online belum kenal, belum tahu, gimana mau tahu bibit, bebet dan bobot? Nanti cerainya juga cerai online itu kalau kayak gitu ya.
Gawat nih guys. Makin kesini ternyata makin kocak. Kalau saksi wali bisa PC, tapi walinya itu menyerahkan kepada wali hakim yang ada di situ, boleh. Tapi dia bukan lagi wali, tapi dia serahkan. Loh, kok aku di-kick Bang Handi? Waduh, si Pandi di-kick Bang Handi. Siapa yang gue kick? Pantat berdarah, Bang Handi parah. Si Pandi itu. Sama moderator saling kick, waduh. Kalau yang nikah kontrak itu ya Syiah itu, Syiah Natullah itu loh. Itu namanya apa sih namanya? Mut'ah. Mut'ah itu. Itu yang merusak Islam itu. Ini ada ini nih, siapa? Edi. Kocak, selamat malam. Assalamualaikum. Kalau muslim. Aduh. Walinya bisa lewat telepon, tapi